Hari Minggu loh. Artinya masjid bukan gereja. Hari waktu di mana ditetapkannya? Ya di mana ditetapkan itu pengikut-pengikut terus itu pada kesurupan hari ini. Sembah. Nah, kamu saja coba. Ini orang apa ini? Dari mana kau tak dapat orang begini? Bang Daibo tahu Pak ya? Ibrani, Pak Ibrani. Nah, waktu Setahu di saya, perjamuan Kudus itu hidangannya apa coba? setahu saya ya orang ke gereja itu minumnya apa sedikit aja gitu, bukan 1 galon. Pak Ibrani minum 1 galon kayaknya ini. Ayo Bang Ben, jawab. Waktu Yesus mengadakan perjamuan Kudus, yang dihidangkan itu apa coba? Nah, ada yang tahu nggak? Cewek. Ayo apa? Apa coba? Yang dihidangkan itu soto Kudus. Oke. Sate Kudus juga tuh Abu Adi. Iya, sate Kudus ada. Kudus. Ada rendang Kudus. Makanya ke gereja itu perempuannya itu rata-rata menggunakan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari gereja juga? Iya. Enggak, saya kira tadi Ibrani ini kalau diajak ngobrol atau ngomong gitu nyambung. Taunya lebih parah dari yang tadi. Udah pindah Pak Beni. Rumah ibadahnya udah pindah ke TikTok udah kosong dah. Udah pindah ke TikTok sekarang rumah ibadahnya. Tadi kan apa diskusi sama Pak Tom, kagak nyambung. Kirain sama Ibrani ini bakal nyambung, taunya lebih parah. Bentar Pak Beni, bentar Pak Beni, saya cek kodamnya dulu. Oh iya udah cek kodamnya udah. Cicak terbang. Saya rasa ini Ben. Pak Berani ini ada rasa kecewa ini dari gereja. Jadi juga. Kenapa? Dia tadi melakukan juga cuman Kudus, cuman dia terlambat. Yang dia dapat nenek-nenek yang menggunakan gigi palsu. Nah, gigi palsunya itu nyangkut di bibirnya Ibrani. Hanya kan si silang apapun. Cerulit apapun. Nggak yakin Menjawab. saya. Iya. Apa itu mau dijawab, Pak? Ya, maka Jibril bertanya dulu. Bingung dia. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Kalian takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama dia bukan ciuman Kudus. Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ngomong apa Ibrani? hati tulus Dasar. menyembah yang maha. Kenapa sih? Gak jelas. Tadi kita berusaha pasang telinga Kudus. Kita carikan dulu ya. Cari dulu artinya baik. Biarkan dulu dia duduk di sini mendengarkan penyampaian dari Bang Zuma. Harusnya kalau saya jadi Kristen malu pakai nama Ibrani. Harusnya kalau saya jadi. Kenapa malu? Karena kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa pengarangnya, dan kitab Kristen itu harusnya bahasa Ibrani tapi kok jadi bahasa lain. Gitu. Yang ketiga, jangan sampai orang di luar Kristen menguji saya dengan Ibrani. Gitu loh maksudnya. Tapi biasanya kalau
orang sudah tidak ada malu ya kayak gitu. Kitabnya Yahudi kan ada di agama mereka, tapi dihilangkan original teksnya. Karena kapan dipertahankan original teksnya, maka akan ketahuan kalau itu adalah hasil dari agama lain, buku atau kitabnya agama lain diambil. Begitu teman-teman. Izin, Guru Ndak, saya sapa dulu yang baru naik ya. Iya silakan. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, Pak Gotik. Banyak titik nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Saya Muslim. Biasanya saya mengikuti live-nya Bang Zuma nih, makanya kok saya jadi naik. Gak apa-apa, Bang, diturunin aja Bang, saya ini sih, maksudnya kasih kesempatan buat Iya. yang Kristen Iya. gitu Bang. Nggak ada yang darurat ya Pak Gotik ya. Nggak ada yang darurat ya pasiennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, izin Bang, perkenalkan Bang, saya Torik, saya Muslim. Boleh izin bertanya kepada Bang Zuma? Iya, silakan. Terima kasih Bang. Saya ini sebenarnya sudah lama mengikuti Abang ya, dan saya juga ngefans sama Bang Zuma gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bang, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, jazakallahu khairan katsiran atas Khair. ilmu yang selama ini Abang bagikan kepada saya dan kita semua. Jadi Bang, di sini saya mau bertanya Bang. Sebenarnya saya mau menyampaikan pertanyaan dari umat Kristen, dari seorang Kristen yang bertanya kepada saya. Jadi beliau itu mengatakan kalau misalkan Yesus bukan Tuhan, lalu kenapa ketika saya berdoa agar saya sembuh dari penyakit, ternyata saya sembuh begitu. Jadi itu yang menjadi sebagai dalih dia bahwa oh ternyata Yesus itu Tuhan. Buktinya saya berdoa kepada Yesus dan ternyata saya sembuh gitu Bang. Itu kira-kira menurut Bang Zuma gimana cara menanggapi statement tersebut? Silakan. Baik. Terima kasih Bang. Baik. Harusnya dia percaya dulu kepada Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Berarti menurut Yesus hanya ada satu Tuhan. Benar ya? Betul ya? Ya. Kalau dia mengatakan bahwa berdoa kepada Yesus lantas dia sembuh, maka dia mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus. Maka bagaimana dengan umat Islam yang juga berdoa kepada Allah sembuh? Bagaimana dengan orang Hindu yang juga berdoa kepada sembahan mereka sembuh? Bagaimana dengan orang Buddha yang juga berdoa kepada Tuhan mereka, sembahan mereka sembuh juga? Berarti gugur dong ucapan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena banyak Tuhan. Hindu punya Tuhan, Islam punya Tuhan. Yang benar jawabannya agar saudara kita Kristen itu paham adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Ar-Rahman. Betul ya. Jadi Allah, sembahan umat Islam itu Maha Pengasih. Jadi kalau orang Kristen berdoa kepada Tuhannya, yang mengabulkan dan yang mengasihi mereka apa yang mereka inginkan itu adalah Allah. Kita buktikan, orang Islam masuk ke kamar, orang Kristen juga masuk ke kamar. Umat Islam kemudian mulai berdoa, Bismillah,
Ar-Rahman Ar-Rahim. Duhai Engkau Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Lalu orang Kristen juga masuk ke dalam biliknya, berdoa juga, wahai Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Yesus dengar enggak? Yang mendengar siapa? Allah. Berikan kesembuhan kepada saya Tuhan Yesus. Kaki saya kena urat asam, bisa tidak disembuhkan. Allah mendengarkan. Ini hambaku memohon kepada sembahan selain daripada aku. Tapi karena aku malu mengatakan diriku sebagai yang Maha Pengasih, kalau aku tidak buktikan bahwa aku Maha Memberi, maka Allah kemudian mengabulkan doa sang orang kafir meskipun Allah bukan jadi tumpuan doanya. Begitu juga agama yang lain. Ketika kemudian berdoa, ya Tuhanku misalnya, enteh eleheng ente, berikanlah kepadaku rezeki. Besok pagi jabatannya naik, pangkatnya naik, gajinya naik. Siapa yang mengabulkan? Ar-Rahman, pencipta alam semesta yang ahad, yang satu. Jadi Allah menciptakan manusia, kemudian Allah mencukupi rezeki manusia, bukan dilihat dari ketaatan, tidak. Kalau umat Islam Tuhannya benar dan yang taat aja yang diberi kaya, diberi harta, maka orang akan berlomba-lomba menjadi imam. Faktanya yang kita lihat, keadaan yang sebenarnya real, justru yang bolong sendalnya kalau di masjid itu imam. Ya kan? Rata-rata imam yang kemudian yang hanya konsentrasi menjadi pengurus masjid, menjadi imam masjid, menjadi penghulu umat. Di mana mereka tinggal itu rata-rata kehidupannya sederhana. Justru jamaahnya yang rata-rata orang berduit. Padahal kalau dari segi ibadah yang menjadi pemimpin adalah sang imam. Tapi Allah enggak melihat itu. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Nilai ketakwaan pun tidak dibalas dengan harta. Nilai ketakwaan hanya dibalas dengan ketenangan jiwa dan kewarasan berfikir. Jadi kalau orang Kristen berdoa, Yesus apa? Berikan saya harta. Yesus aja susah untuk ini ganti pakaian, kayak mana mau kasih harta. Jadi begitu saudara ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Allah yang memberi segala sesuatunya. Dia yang mengurus seluruh makhluknya. Mau dia kafir, mau dia kufur, mau dia kucluk, mau dia bom-bom, mau dia laknat, mau dia tulul. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus seluruh makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau Tuhan yang di sebelah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mengurus dirinya aja nggak bisa. Dia kalau emaknya tidak bersihkan pantatnya, bau. Percaya sama saya, bau. Percaya. Kalau dia tidak nenen ketika dia bayi, maka dia besar menjadi apa? Manusia model bonsai. Percaya sama saya. Ya, jadi kalau dia berdoa ya mengabulkan doanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon. Demikian. Terima kasih Bang Juma, jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya. Ya, sama-sama saudaraku, barakallahu fik. Baik. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa ya penjelasan Bang Suma. Ada lagi Pak Torik? Ya, Kristen-Kristen di bawah yang mau naik, silakan. Ayo, Saya kalau jadi orang Kristen malu pakai nama Ibrani.
Soalnya saya nggak bisa bahasa Ibrani. Padahal saya menggunakan kitab Spanyol separuh nyolong dari orang-orang pengguna bahasa Ibrani. Malu saya. Apalagi kitabku yang bernama kitab Ibrani itu kitab siluman, tidak ketahuan siapa penulisnya. Malu betul, malu. Untung saya bukan Kristen. Ini harusnya nih orang-orang Kristen, saudara Kristen harusnya pada naik loh. Dia soalnya habis pulang dari gereja loh, ya kan, habis dapat ketemu sama pak pasturnya, sama pak pendetanya, naiklah buru-buru kemari, ya kan. Bantai itu Bang Juma tadi ngomong, habis dari gereja loh, harusnya keimanannya ini lagi kenceng-kenceng, lagi kuat-kuatnya ini, hari Minggu ini kan. Main keroyok nih. Satu-satu lah main keroyok nih. Hati-hati Anda bicara di sini. Kalau kami main keroyok, aduh, udah lanjut. Silakan. Jangan nangis Pak, belum ini sudah Main nangis. keroyok. Itu aja. Itu aja yang disampaikan, main keroyok baru lari. Pak, sandalnya ketinggalan Pak. Saya kalau jadi orang Kristen, sumpah malu menggunakan nama Ibrani. Pertama, kitab saya yang bernama kitab Ibrani itu kitab siluman. Tak ketahuan asal usulnya dari mana, siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Tiba-tiba memberikan satu konsep aliran kepercayaan, menyembah kepada makhluk yang mati digantung terkutuk. Sumpah kalau saya seorang Kristen malu pakai nama Ibrani. Karena saya sendiri tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani. Dan kitab saya itu hasil curian dari agama lain yang menggunakan Ibrani. Serius, malu saya. Apabila kitab saya dikembalikan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ketahuan kalau agama saya ini adalah nyolong kitabnya agama Yahudi. Malu saya. Andai saya Kristen, tak akan mungkin akal waras saya mengarahkan saya menggunakan nama akun Ibrani. Kalau bisa saya ganti aja nama saya Sok Berani, biar lebih keren sedikit. Malu saya. Andai saya orang Kristen, sehat akal, gak mungkin saya menggunakan nama akun Ibrani. Lebih baik Sok Berani tapi takut. Malu saya Bang, malu. Iya, mending saya berkelahi 3, dikeroyok sekaligus 4 kalau perlu sama waria, daripada menggunakan nama akun Ibrani tapi nggak bisa bahasa Ibrani. Kalaupun bisa Ibrani, ternyata yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Kitabku hanya bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani itu syarat dengan paganisme, politeisme. Andai saja saya Kristen, malu saya menggunakan nama Ibrani, apalagi pakai huruf besar semua. Ngeri. Ngeri saya. Untung saya bukan Kristen. Kalaupun itu terjadi ketika saya masuk di Komal Islam, saya tidak akan mungkin ngomong. Saya akan mute sepanjang hari supaya saya tidak dipermalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. udah lebih dari 7 bulan nih ngikutin Bang Suma, baru hari ini bersyukur banget bisa live bareng sama Bang Suma. Iya Bang. Masya Allah. Salam Bang ya semuanya. Iya Abang, Sehat thank you. selalu Bang Suma. Siap. yang
di sini juga semuanya sehat-sehat, kita selalu kuat, jangan pernah goyah iman kita Bang Suma. Amin. Salam dari Kenari Bang Suma ya. Assalamualaikum, saya dibawa aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini baru jantan, perkenalkan diri, buka suara, habis itu pamit. Yang satu yang di sudut bawah itu keluar malu, tinggal malu, diam malu, bicara malu, habis dah kulit kepala digaruk. Ini gimana ini? Mau ngomong malu, mau tinggal diam aja malu. Berdoa dah, Tuhanku yang 3 pribadi, salah satu di antara kalian turunlah, tolonglah aku ini. Gimana caranya menghilang seketika? Sim salabim, hup, hilang. Tolonglah, malu aku ini. Weh, Tuhanku yang 3 ekor, 3 ekor, 3 pribadi. Bantulah aku. Tapi benar juga sih, ya kan? Bapak alias ayah, babe punya ekornya di depan, anak ekornya di depan, yang satu burung merpati ada ekornya. Nggak salah Bang Suma, udah benar itu. Tuhanku yang pernah mati 1, tinggal 2, turunlah bantu aku ini. Mau turun aku malu, mau tinggal di sini juga malu. Gimana ini? Aku kalau jadi orang Kristen malu pakai nama Ibrani. Malu. Kenapa? Karena kitab Ibrani itu kitab siluman yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bapak-bapak gereja bingung menentukan abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sampai sekarang berabad-abad tak ada satupun manusia yang tahu siapa penulis kitab Ibrani. Haluludah. Oke, silakan saya serahkan kembali kepada saudara kita Bang Emrus. Mudah-mudahan hari ini bisa bernyanyi seperti kemarin dengan menggunakan seragam daster yang coraknya burung merpati keungu-unguan. Silakan. Aduh, ini panjang ya. Assalamualaikum Bang Juma. Halo Bung Juma. Assalamualaikum Bung Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku iman. Tadi pagi itu Umi Ripa ngajukan proposal menjadi sekretarisnya Yesus, dan saya ngajuin proposal jadi komisarisnya Yesus itu di PT itu. Gimana Bang Juma? Mati mijab. Mending saudara-saudara saya ini adakan penelitian untuk mencari tahu siapa penulis buku Ibrani. Itu lebih hebat. Lebih hebat itu. Ya, musiknya agak dibesarin sedikit Bang, biar kita joget sekalian di sini. Iya. Bang. Ya, selamat siang Pak Sunjoto. Iya. Saya Imam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngomong saudara Ibrani ya? Bagus suaranya. Masya Allah. Iya. Saudara Ibrani tinggal di mana? Mulai tadi ketawa terus. Halo dah, Masya Allah. Iya. Yang punya kitab sering meludah, gitu maksudnya. Oke, lanjut Bang, silakan. Saya sedikit lagi zuhur. Ya, silakan Pak Sunjoto. Ada yang mau disampaikan tuh. Oh ya. Ini saudara Beni kayak siaran tape RRI tahun 70-an. Ya, Bang Zuma. Lagi ngetes Bang Zuma. Oh gitu. Ya, silakan Mau tanya Pak. Bang Zuma. Iya, saudaraku Pak Coto, silakan. Taurat itu kan kitabnya bangsa Orang Yahudi. Yahudi ya. Ya, Apakah
dikisahkan Adam itu memang punya dosa waris. Enggak ada, Bang. Percaya apa enggak itu? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Kenapa Kristen bisa mempercayai kalau Adam itu menurunkan dosa waris? Mungkin bisa dijelaskan Kang Suma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itulah yang telah memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi si iblis ini menipu mereka dengan mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Padahal coba bayangkan, di dalam Bible sendiri ini abang-abang, ketika kemudian Adam alaihissalam tahu dirinya itu telah makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah sadar dia kalau dia dalam keadaan telanjang. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan dan penciptaan Adam serupa dengan Tuhan mereka, berarti kesempurnaan ada. Dikasihlah istri bernama Hawa, dia juga memiliki kesempurnaan. Satunya jantan, satunya laki-laki pria, yang satunya lagi wanita. Perintahnya beranak cucu lah. Coba kita lihat dalam Kejadian 1, 26, 27, 28. Perintahnya beranak cucu lah yang banyak. Artinya Adam disetting oleh Tuhan yang dalam kitab mereka, yang mereka ambil dari agama lain, untuk beranak cucu. Tapi mereka tidak tahu kalau dirinya dalam keadaan telanjang. Nah sekarang saya balik nanya kepada saudara saya, Pak Coto. Pak Coto, kira-kira kambing itu tahu nggak kalau dirinya dalam keadaan telanjang, Pak? Bapak? Yang bertanya tadi, yang bertanya tadi saudara Ibrani ternyata. Saudara Ibrani, saya mau nanya, apakah kambing itu sadar kalau dirinya dalam keadaan telanjang? Tidak sadar, tidak. Tidak sadar. Nah ini saudara Ibrani suaranya bagus. Jadi kalau kambing tidak sadar dirinya telanjang tapi tetap aja melakukan apa bedanya dengan Nabi Adam? Dia akan selalu melakukan dan anak cucunya akan bertambah banyak. Apa yang terjadi? Maka manusia tidak akan mengetahui baik dan buruk. Kalau dunia ini dipenuhi manusia yang tidak tahu baik dan buruk, kira-kira komputer ada enggak? Pesawat ada enggak? Rumah ada enggak? HP ada enggak? Ada enggak negara ini? Ada enggak kehidupan beradaban? Tidak ada. Maka dunia akan diisi oleh hewan-hewan atau manusia-manusia yang tidak ubahnya seperti kera. Nah sekarang permasalahannya adalah, maukah kita berterima kasih kepada Adam alaihissalam dengan makannya dia ilmu pengetahuan baik dan jahat, atau kita mau mengutuk dia? Ayo, mari saya rangsang otak kirinya saudara Ibrani dan kanannya sekalian. Kalau nggak bisa berfungsi, biar kejedukkan sekalian ke tembok. Apakah kita ini harus berterima kasih kepada Nabi Adam, atau kita justru mengutuk dia disebabkan karena dialah kita kemudian jatuh ke dalam dosa? Coba jangan pakai HP ya seperti itu. Hidup dia. Hidup. Ini ada tabung gas dikasih roh bicara. Jangan pakai HP. Kami pakai HP, kami beli. Budak-budak kami siang malam habiskan waktu sampai kepalanya botak, licin, untuk membuat benda-benda barang-barang yang kami butuhkan dalam hidup kami. Wahai budak, ya paman, buatlah HP, di mana HP itu bisa kami bicara antar saudara kami lintas daerah, lintas wilayah. Baik, Ndoro, dibuatlah siang dan malam. Begitu selesai, nah ini upamu.
Ini upamu. Ya udah, makasih ya. Iya paman. Umat Islam itu paling hebat, tinggal bayar pasukan-pasukannya, tinggal bayar kurir-kurirnya, semuanya udah selesai. Bang Suma pingin ke Jakarta. Kamu apa paman? Bikin pesawat, saya mau terbang ke Jakarta. Baik paman. Habis waktu kalian untuk memenuhi kebutuhan kami. Begitu kalian mati, neraka. Kami terpenuhi kehidupannya di dunia, lagi-lagi terpenuhi kehidupan kami di surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir. Jadi besok saya minta kepada para budak-budak saya, tolong buatkan saya sendal yang begitu saya pakai tombol tik, langsung melayang saya ada di kantor. Oke ya? Tinggal saya tunggu. Habis itu nanti tinggal kamu kasih paman, ya kenapa? Ini harganya sekian. Oke, kau ambil duit. Nah ini, mari sendalnya, gitu ya. Habiskan waktumu, biar kepalamu botak sekalian untuk menemukan temuan-temuan yang lebih hebat. Biar kami nanti upah kalian dengan duit yang kami punya. Oke, cukup. Kembali kepada tema. Jadi harusnya kita itu berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat, Allah itu maha penyayang. Allah memberikan kemudian kesempatan kepada Adam untuk bertobat, untuk melihat dan mempersaksikan kepada para malaikat, hei kalian yang memprotes ketika aku hendak menciptakan Adam, kalian protes kan? Iya Tuhan. Nah sekarang lihatlah makhlukku, subhanallah, luar biasa ciptaanku yang kubuat dengan tanganku sendiri. Adam dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Tengoklah dia ketika dia melakukan kesalahan, bertaubat. Adakah Anda melihat iblis itu bertaubat kepada aku? Tidak. Ya, karena mereka sombong. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu sahabat karib dengan iblis. Sama persis, gak ada bedanya, cuman tubuh aja yang mereka berbeda. Tapi hakikatnya antara orang kafir dan setan itu adalah saudara yang paling akrab, dan mereka sama-sama durhaka, saling membantu untuk mendurhakai pencipta alam semesta. Tengok mereka menyembah kepada sesama makhluk, sama seperti setan. Disuruh hormat kepada Adam gak mau. Kembali kepada tema ya. Tadi ada tabung gas dikasih roh berbicara. Nah sekarang, apakah Adam ini mewariskan dosa? Tidak. Tidak. Adam mewariskan kepiawaian, kemahiran, kecerdasan, kepintaran kepada keturunannya. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, maka hidup kita akan seperti bembe. Bicara pun kita tidak bisa, karena akal nggak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk. Bukan sih kalau keturunan Adam kayaknya ya, karena tidak disetting lidahnya untuk bunyi itu. Mungkin kayak gitulah ya, setidaknya kayak gitu, karena settingan lidah, tenggorokan dan bibir serta paduan antara gigi kita itu melahirkan suara yang merdu. Oleh karena itu, andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, ya kita nggak tahu. Terus bagaimana mau jadi pemimpin, Cahayu? Perintahnya jadi khalifah di atas bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin. Tapi menjadi pemimpin sadar dirinya telanjang aja kagak. Mau mimpin apa ini coba? Saudara-saudara, kita lihat sekarang nih, kalau misalnya nih sebuah negara pimpinannya ke kantor dalam keadaan telanjang bulat, kira-kira apa yang terjadi? Nggak bisa jadi pemimpin. Maka wahai saudaraku Kristen, tinggalkan ajaran yang konyol seperti itu. Tinggalkan ajaran yang mengajarkan Anda menjadi sedeng. Mana mungkin manusia ditunjuk jadi pemimpin, tapi sadar dirinya telanjang aja kakak. Bayangkanlah kalau Pak Bom memimpin gereja jemaatnya dalam keadaan telanjang. Cenat, cenut, cenat, cenut, cenat, cenut. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Jadi gitu ya Pak, siapa tadi namanya? Pak siapa? Sahabat kita tadi? Pak Coto siapa? Terima kasih atas Saudara pertanyaan. Pak Joto. Siapa? Pak Nyoto.
Ya, mudah-mudahan pertanyaan seperti ini membangun kemudian alam bawah sadar, alam sadar kita dan alam bawah sadar kita itu kemudian untuk bisa ya menerima edukasi yang baik. Teman-teman yang sudah paham ilmunya kembali untuk mengingat, teman-teman yang belum paham segera untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Segera begitu untuk sementara, saudara-saudara. Saya kalau jadi orang Kristen malu menggunakan nama Ibrani karena saya nggak bisa bahasa Ibrani dan kitab saya tidak diketahui dari mana asal usulnya. Segera begitu sementara, teman-teman. Saya pamit ibadah 10 menit insya Allah kurang lebih. Nanti kita kembali mengudara lagi. Lanjut saya serahkan kepada Kiai Haji Dalbo. Silakan. Siap. Selamat siang, Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika, Memeh. Sejak kapan meninggalkan Kristen? Begini ya, kalau berbicara tentang Kristen itu artinya berbicara tentang akal. Apa yang saya maksud tentang akal? Saya nanya, Pan Me. Pertanyaan saya, sejak kapan meninggalkan Kristen? Saya mungkin ingin mengatakan kepada kamu bahwasan saya tidak akan bisa meninggalkan Kristen. Iya, Bang Slebes ya. Oke. Selamat siang. Apa alasannya? Apakah karena cuman kudus atau gimana? Ya, saya sapa dulu ya, Yohanes 17:3. Ya, terima kasih sudah menyapa seorang meme bos. Jadi Kristen itu adalah suci. Jadi tidak mungkin saya meninggalkan Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus yang suci. Jadi saya ingin mengatakan begini kepada Dalbo dan kepada saudara-saudara ya. Saya mungkin akan menunggu Bang Juma karena dia masih sholat. Kita akan melanjutkan perdebatan ini. Saya ingin menyatakan kepada kalian bahwasan Sama host aja dulu waktu sama saya. Oh iya, Sembari boleh. nunggu Bang Zuma. Sambil menunggu Bang Juma ya. Dialog saya nggak mau berdialog, saya hanya mau wawancara ilahi. Dan ini Betul. salah satu pendiri agama baru juga. Makanya saya tanya, sejak kapan Pak Pro ini meninggalkan Kristen? Itu saingannya Nabi Nuga ini. Timrus ini gawat Timrus. Ya, sejak kapan? Saya di sini hanya mau wawancara ilahi. Oh, mau wawancara seorang nabi lah kalau begitu. Nah, oke, sambil menunggu Bang Juma mungkin ya itu diwawancara pertanyaan dulu saya ya. pahami. Sejak kapan meninggalkan Kristen? Iya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau meninggalkan Kristus itu tidak bisa. Saya tidak akan bisa meninggalkan Kristus. Tetapi saya melanjutkan tentang ajaran-ajaran yang baru. Jadi saya mempunyai formula yang baru. Tunggu dulu, itu dulu, diselesaikan. Kan saya nanya, sejak kapan? Anda mengatakan, oh tidak. Jadi di sini Mehmet tetap menjadi pengikut Kristus. Benar. Apapun yang diajarkan Kristus itu tetap diikuti. Benar, harus menjadi pengikut. Wah, luar biasa. Iya. Ya, silakan dijabarkan. Oh ya, oke. Jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasan saya ini adalah pengikut Kristus yang setia. Nah, pengikut Kristus itu memang harus mendengarkan apa yang disampaikannya. Nah, apa saja yang sudah disampaikan oleh Kristus yang harus saya ikuti? Ketika Kristus itu mengutus murid-muridnya dan memberikan legitimasi kepada mereka untuk membaptis orang-orang yang di luar daripada orang-orang Israel di dalam Matius 28 ayat 19-20 dia mengatakan bahwasan pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, jadilah mereka semua muridku, aku menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, memberikan diri saya sebagai orang goim untuk dibaptis.
Sudah? Sudah. Baik. Yang pertama saya mengatakan sejak kapan meninggalkan Kristen, Anda menjawab, saya enggak, saya tetap mengikuti ajaran apapun, ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Ya, betul? Iya, benar. Luar biasa ini, kejujuran secara ilahi. Ya, di dalam Yohanes 14:12. Di dalam Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ini Anda diwarisi nih, pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus termasuk salib. Maka di 2 Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, jadi Anda ini harus juga tunggu dulu satu Yohanes 13. Bukan tag ya apa? Bang, aku mau nanya Bang, cuma berapa menit Tunggu sholat? dulu, belum ini. Tadi kan ini di dalam Yohanes 14:12, betul? Jadi Mehmet ini kapan disalib kepala di bawah? Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi loyo lah. Iya. Jadi berkaitan tentang mengikuti Yesus itu dan mengikuti teladan Yesus dan mengikuti apa yang dilakukan Yesus itu adalah satu pemahaman yang berbeda dan definisinya berbeda-beda. Kalau berkaitan tentang Yesus disalib, apakah kami juga harus mengikuti dia supaya kami disalib? Salib itu bukanlah perbuatan Yesus. Salib itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang melakukan itu, artinya itu bukan perbuatan Yesus. Nah, perbuatan Yesus itu juga kita mengikuti dia itu harus menggunakan logika. Logikanya begini, Yesus menghidupi orang mati, apakah kami juga harus bisa menghidupkan orang mati? Yesus bisa jalan di atas laut, apakah kami juga harus bisa mengikuti dia jalan di atas laut? Tapi kami bisa mengikuti teladan-teladan dia yang bisa kami ikuti. Contoh, dia menunjukkan teladan yang baik dengan merendahkan diri. Walaupun dia sebagai Tuhan dalam keadaan sebagai manusia, dia membasuh kaki-kaki murid-muridnya. Nah, ini teladan yang bisa kami ikuti. Kalau dia jalan di atas laut, itu kami tidak akan bisa mengikuti. Hanya dia yang bisa. Jadi berkaitan tentang teladan perbuatan Yesus itu, kita juga harus menggunakan logika. Maka seorang debaters handal seperti Misteri Elohim ini selalu mengedepankan akal dan logika. Itulah hebatnya saya. Makanya fans saya itu bukan hanya Kristen saja, tetapi Muslim itu ketika saya naik itu di bawah udah ketik, "Selamat siang Bang Meme, selamat sore Bang Meme, selamat malam, selamat pagi." Matt. Oke, maaf. Kan di sini ada nih. Anda kan mengaku nih pengikut Kristus. Ya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, paham kata wajib? Wajib untuk menyerahkan nyawa juga. Bisa. Makanya saya katakan, kita bisa menyerahkan. Tunggu dulu, makanya saya katakan kapan nih Mehmet ini mau disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Orang Kristen itu mau menyerahkan nyawanya kepada orang lain. Itu benar. Jadi orang itu Kristen makanya nanti saya pelakunya, nanti yang saya paku. Jadi orang Kristen itu mau berkorban kepada sesama. Itu hebatnya orang Kristen. Maka saya akan katakan kepada kalian,
Kiamat ini kan sudah dekat. Jadi jalan keselamatan itu Itu ada di bukan dalam kiamat kita bahas. Ini perkara Mehmet. Karena Mehmet mengaku pengikut Yesus. Iya. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, Men, sesungguhnya barang siapa percaya. Kamu percaya nggak nih? Percaya. Kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kan pekerjaan Yesus termasuk tuh. Kalau konsep Kristen itu termasuk penyaliban kan? Pekerjaan Yesus yang lebih besar itu adalah menghidupkan orang mati, jalan di Bukan atas penyaliban. laut, membuat orang buta melihat. Itulah adalah pekerjaan. Iya, bukan penyaliban. Penyaliban itu adalah rancangan dan konsep. Rancangan dan konsep itu bukan bagian dari rancangan dan konsep. Rancangan siapa itu? Dengan rancangan dan konsep itu bukan bagian dari pekerjaan. Pekerjaan itu adalah perbuatan. Rancangan itu adalah sebuah pemikiran. Bukankah Bapak telah mengutus anaknya, mengaruniakan anaknya untuk disalibkan? Iya, jadi berbicara Jadi itu tentang rancangan itu berbeda. Termasuk pekerjaan. Makanya di sini dikatakan 2 dalil 3 dalil nih kita bacakan tadi. Nah, di sini demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk Anda nih, untuk Mehmet. Kalau Jadi saya Mehmet pun mengatakan wajib menyerahkan nyawanya. Sebagaimana Yesus dulu disalib untuk menyerahkan nyawa, kan begitu? Kalau saya, Mehmet ini maunya disalib bagaimana? Terbalik atau nungging? kalau saya itu misalnya begini ya, misalnya saya akan disalibkan hanya karena Kristus. Misalnya orang memberikan 2 pilihan ya. Kamu mau meninggalkan Yesus, tetapi kamu tidak disalib, tetapi kalau kamu tetap mengikut Yesus, tetapi kamu akan disalib. Maka saya akan memilih opsi yang kedua, bahwasan saya akan tetap mengikuti Yesus, tetapi saya disalib. Kenapa saya harus menerima? Ya, kenapa? Kenapa alasan? Coba kamu tanya dulu. Alasan saya menerima itu, kenapa? Karena murid-murid Yesus, salah satunya adalah Petrus ataupun Paulus ataupun yang lain-lain itu, mereka juga itu mati disalib. Jangan bawa-bawa Paulus. Ya, dengar dulu. Yes. Ya, kenapa mereka berani memberikan diri mereka disalib? Karena mereka sudah tahu Yesus itu memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang, bahwasan dia disalib tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit sesuai dengan apa yang dijanjikan dia, maka murid-muridnya tidak memberikan dirinya untuk disalib. Mereka tidak akan mati dalam keadaan martir. Maka saya, karena sudah tahu bahwasan Yesus itu memberikan jaminan keselamatan, saya sudah tahu bahwasan dia bangkit, maka saya rela akan memberikan diri saya untuk disalib, asalkan saya tidak akan dituntut untuk meninggalkan Yesus Hamasiah. Nah, ini kan dalil, saya baca Pak. Ada 3 tuh. Saya bacakan dalil. Kalau Mehmet takut bilang aja, saya takut padahal Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau Anda tidak mau disalib, maka pertama tinggalkan ajaran pembodohan ini. Itu pertama. Dan kedua, Anda siap-siap disalib. Kita tentukan tempat. Nanti saya paku. Ya, nanti saya yang paku sendiri. Bang Juma, mau nanya Bang Juma berapa menit? Iya, belum Bang Juma. Beliau lagi sholat, maka ditentukan gayanya bebas. Mehmet mau disalib kepala di bawah, kaki di atas, atau kepalanya menyamping, atau kaki ke kanan. Ini ada 2 pilihan. Saya mengatakan begini ya. Saya siap. Karena begini, kata Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ya. Jadi ajaran ini makanya saya katakan ajaran pembodohan. Makanya Anda 2 pilih opsi. Dan pertama tinggalkan, Anda tidak disalib, dan kedua bertahan, Anda wajib disalib. Karena di sini kata-kata wajib, Bang Ben.
Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa. Nah, dengan cara apa kita menyerahkan nyawa? Tentu dengan cara disalibkan. Karena di sini harus kita ikuti di dalam Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi, mana Mehmet? Kabur dia. Met, naik lagi lah Met. Enggak Iya, jadi, enggak jangan jadi. Saya kabur. enggak mau nyalip lagi Mehmet. Saya cuma bercanda kok Met. Kita bahas yang lain aja. Bercanda saya Met. Met, kalau Ibrani ini kan sudah tak salibkan. Mau turun malu, mau bertahan malu juga. Kenapa dia ya Mas ya? Jadi tinggal malu-maluin. Met, saya hanya bercanda tadi Met, jangan gitulah kawan. Masa begitu aja ngambet kau Met? Met, ya naiklah, kan begitu Met. Kita kan berkawan. Mana Mehmet? Gimana? Enggak, ini Bang Darbo. Ini enggak mencerminkan seorang nabi loh. Ya, Bang Memebos ini enggak mencerminkan sebagai seorang nabi. Bang Luga itu ya, enggak pernah loh seperti Anda ini. Aduh. Assalamualaikum Bang Darbo. Alhamdulillah. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mehmetnya dia turun, itu bukan turun kemana-mana Bang Darbo, dia mau manggil pendetanya. Oh, mau disalib bareng-bareng? Iya, dia mau manggil pendeta katanya. Oh, mau disalib bareng-bareng. Jadi ini kita harus siapkan tiang kayu salib ya? Iya, tiang salib itu Bang, siap-siap Bang. Dia manggil pendeta katanya. Ternyata Mehmet ini manggil bombong dia. Sehat Bang Darbo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terus kalau Bang, kita cuman ini troli aja Bang. Masalahnya Mehmet keburu lari dia. Waduh Met. Padahal saya hanya bercanda kok. Iyalah Bang, itu bukan bercanda-canda, memang nyata kok. Mereka kan seperti itu yang berbicaranya. Saya kan hanya bercanda kok. Nggak mungkin saya salibkan. Ayolah, naik. Dia turun tuh, bukan dia turun meninggalkan pertanyaan abang tadi. Itu dia turun untuk cari pendetanya. Cari pendetanya Bang, dia mau manggil pendeta supaya pendetanya naik di komal. Oh. Slow bro. Selamat malam. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idan, selamat malam. Malam Pak. Pagi Hos. Pak Idam, selamat malam. Malam. Oh. Pagi Hos. Idam, selamat malam. Pagi Hos. Idam, lama tak jumpa nih di kandang kuda. Di kandang domba. Siapa namanya nih?
Man Bro, silakan. Ya, Mungkin ada mau disampaikan, silakan. nggak ada nih yang disampaikan. Jadi, Ya, cuman mau silaturahmi gitu aja lah sama. ya silakan. Sama Benny, silakan. Boleh tahu tadi temanya apa di sini ya? Enggak Ya ada tema, silakan Pak. bahas, nggak ada tema di sini, bebas aja. Oh. Jadi nggak tahu dah apa mau tanya. Hah? Halo. Jadi nggak tahu apa yang mau ditanyakan kalau nggak ada tanya. Ya oke sudah. Ya halo, Idam, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Silakan. sama Bang Suma ya. Beliau lagi sholat. Oh lagi salat Pak ya. Oke. Apa ini tanya jawab diskusi atau apa nih? Diskusi. Bapak apa? Oke. Kristen. Makasih ya sebelumnya udah dikasih kesempatan gabung. Aku kan ikutin terus dia itu TikToknya. Terus kalau kulihat beribahasanya itu kayak sorry ya maaf nih. Muslim juga aku Muslim, Makassar juga aku Makassar. Aku di Demsirwa dan sering gabung di pengajian di Antang. Ya. Nah itu. Oke. Maksudnya yang menghina kayak gitu apa gimana itu memang Nabi dulu waktu berperang juga kayak gitu kah? Atau gimana itu? Maksudnya apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, kalau kulihat dia maksudnya kalau lagi berdebat lintas agama gitu kan peribahasanya yang kayak Bansuma apa gitu, sorry nih, maaf nih, kayak kasar gitu, menghina, kayak anjing babi atau mana gitu bahasa keluar. Sudah. Siapa yang dimaksud kami yang ini apologet Islam menghina begitu kasar? Hah? Halo? Pak? bukan Bang Darboga, Yang dimaksud kasar menghina itu siapa? Contohnya kalau umpamanya dia Saya lagi tanya berdebat. bukan contoh, saya nggak minta contoh. Saya Oke, silakan. tanya siapa Ya. yang dimaksud dengan narasi Anda menghina dan menghujat itu dengan kata-kata Itu kasar siapa? Kalau menghujat kata-kata kasar gitu, itu gimana Ya, bahasanya siapa? sebenarnya? Siapa yang dimaksud? Orangnya siapa Pak? Oknumnya siapa? Siapa? Kalau Apakah aku ikutin Kristen di atau TikToknya, Islam? Oke. Gini, kayak umpamanya TikToknya Bansuma ya, sering muncul di TikTok, sering ada debatnya mereka sama orang Kristen gitu. Saya Nah, kayak tanya gitu. Bapak, siapa yang Anda maksud? Apologet Bang Islam Suma. kah? Kasar berbicara? Atau Iya. Baik. Bagaimana kalau Kristen mengatakan pedo kepada Nabi kami? Oke. Sekarang saya oke. Oke. Gimana? oke. Diulangin dulu, tunggu dulu. Saya tanya Anda, bagaimana kalau Kristen mengatakan Nabi kami ini adalah pedo? Mungkin dia narik-narik, host. Mungkin dia narik-narik. Joget-joget ya. Kalau itu aku nggak pernah dengar kayak gitu ya. Sorry. Aku Karena nggak Anda pernah dengar. tuli, karena Ya. Anda tuli, karena Anda berdasarkan kebencian kepada kami, sehingga Anda mengikuti kami hanya berdasarkan kebencian, tetapi Anda tidak memahami bagaimana isi Bible itu. Mengatakan anjing, Yesus sendiri yang mengatakan kepada di luar Bani Israel adalah anjing. Apa yang Anda mau tangkap? Oke. Bapak kalau nggak ada ilmu Pak, nomornya ditahan. Betul. Karena saking tidak adanya ilmu itu, makanya saya bisa nilai loh kok tata keramanya kayak gini cara ngomongnya.
muncullah pertanyaan saya bahwa ayatnya bunyi begitu Pak, mau gimana? Ah, tunggu dulu. Maksudku, makanya saya bertanya nih, dulu Iya, waktu makanya saya Nabi kasih kita tahu kalau menyangatkan, bunyi ayatnya Iya. seperti itu mau gimana lagi? Kita mau ubah. Jangan memberikan mutiara kepada babi. Kita mau ubah. ya oke, enggak, oke, terus lanjut. Oke. Apa oke? Terus Nabi Muhammad dihina, dihujat, gimana itu Joget Pak? ini orang ini. Enggak Pak. Jangan dulu makanya, kita turunkan teman-teman di bawah ya, tak gaskan ini orang ini. ya silakan. Dia merendahkan apologet Islam, menghina kami ini. Oke, dilanjut. Kalau Anda tidak mempunyai ilmu, telinga dipasang. Ketika ada apologet Islam, dengarkan kau. Ketika ada apologet Islam mengatakan anjing, ini kalau ada di Bible gimana Pak? Hei, contoh. Woi. Bicara aja lah, kalau ditanya itu jangan di mute, buka mulutnya. Naik ke atas petantang, petenteng, tenteng. Buka mute aja nggak bisa Pak ya. Ngaku Islam, Nabi kami dihina, dihujat, kamu diam. Pak Idan yang pasti Bapak konsisten di sini bicaranya Pak ya. Konsisten aja, itu aja. Ya. Kalau kata Ya. Bapak bilang A Ya. dari pertama sampai akhir A ya Pak ya. B itu aja Pak ya. Makasih, lanjut. Gimana? Tabrakan suaranya, gimana? Diulangin. Oh, suara aja Pak. Gini Pak, Bapak bicara di sini ya. Kami kan belum tahu, tapi Bapak konsisten. Kalau kata Bapak A dari depan sampai belakang A terus, B terus Pak. Jangan bengkok-bengkok ya. Kita biar jelas gitu, Bapak duduknya di mana. Jangan sampai Bapak merasa duduk di Muslim, berdiri. Tenang, udah Bang Emrus, Biar kita tanya dia, congornya ada ilmu nggak nih orang? Enggak, saya permalukan ini orang ini. Enggak perlu saya tanya. Silakan, ada ilmu, enggak ada. Enggak ada. Saya tanya Pak, terus. iya, enggak masalah. Saya permalukan, mau coten kau, mau Islam kau, pokoknya enggak ada coten kau jadi sasaran. Oke, lanjut. Dengarkan. Kalau ada tertulis di dalam Bible mengatakan di luar Bani Israel itu adalah anjing, Anda mau ubah kitab orang lain? sorry. Aku ngomong nggak nih ya? Ya? Silakan. Oke, jangan ditabrak biar dia paham. Maksudnya biar ngerti tujuan maksud saya ngomong nih. Ya, Jangan apa? ditabrak. Maksud saya, kalau gini kan kuikutin terus nih TikToknya nih. Maksudnya cara ngomong nggak perlu curhat. Saya tidak curhat, Pak. Saya tidak curhat. Saya ngambil dari sana, makanya saya kalau gabung. ada mengatakan narasi, kan mungkin saudara saya atau guru saya yang lain kebetulan membaca ini, Anda kan dodol, ya. Kalau ada mengatakan di dalam Bible di luar Bani Israel itu adalah anjing, maksud Anda ini mau diubah ayat ini? Tidak, jauh usah diubah. Itu kan Bibelnya mereka. Ya kalau Bibelnya mereka, kenapa Anda keberatan? Cara ngomong, oke, saya tidak keberatan Kenapa ya. Anda yang keberatan? Oke, saya tidak keberatan. Oke. Kalau Anda keberatan, boleh nggak saya bertanya nih? mengapa Anda mengatakan kami ini adalah kasar dan penghujat? Bukan dari gitunya. Ilmu cotennya. Ilmu cotennya keluar. Bukan itu maksudnya. Maksud saya gini, oke. Kalau ada Ini ternyata ayat-ayat seperti itu, ngapain Anda mengatakan kami ini adalah kasar? diulangi. Inilah salah. Nah itulah. Bapak salah tangkap. Maksud saya sakit hati kepada Bang Suma. Bukan sakit hati, Pak, mengingatkan. Oke. Bilang kalau. Enggak sakit hati. Apa usaha kepentingan saya enggak ada, Bang. Tuduhan-tuduhan Anda itu mengatakan kami, ya. Kami karena kalau Bang Suma Anda senggol tentu kami juga. Ya mengatakan kami ini adalah kasar. Ya, adalah kasar. Di mana? Coba, di mana kasarnya?
Dari oke ya, aku ngomong nih. Ya, dari tadi. Dari berdebat, dari sekian debatnya kayak kasar ngomongnya, keras gitu. Makanya saya mau bertanya nih sebelum memang dulu Nabi kita begitu juga cara berdakwahnya enggak memerangi? Enggak ada umatnya Nabi Muhammad seperti ente. Enggak ada. Karena saya kenapa? Ente munafik. Munafik? Di mana munafiknya? Munafiknya Anda menuduh kami ini kasar dan penghujat. Nah, itu dasar saya ngambil itu karena aku ikutin kok ngomongnya kasar gitu. Kalau tertulis gimana? Tunggu dulu, oke. Menurut Bapak, enggak, supaya saya bisa paham nih. Menurut Bapak, iya makanya menurut Bapak cara berdakwanya itu, cara Bapak berdebatnya itu menurut Bapak udah sopan nggak atau kasar gitu? Coba pahamin kami. Kalau tertulis Pak, mau buruk, mau baik. Kalau tertulis mau gimana lagi, kita mau ubah. Bagaimana diulangi Pak? Dengarkan kau. Iya, silakan. Dengarkan. Di dalam Matius 15:26, apakah kami kata tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada Oke, kita mau bahas begitu. Oke, aku ngomong nggak nih ya? Gini Pak, aku aku nggak ngerti itu Injil apa segala macam. Bukan saya cuma di Islamnya. Enggak perlu protes. Saya di Islamnya bahwa kok kasar kali ini. Islamnya di mana? Maksudku, di mana Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dihujat, ente diam, joget. Tidak, enggak begini. Inilah maksudku, adab perlu juga, walaupun iman juga ada. Kita ini tak lempar kau di api neraka. Ya udah, gini aja. Dengan caramu berapa orang yang kau syahadatkan? Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya tanya sama Idan, dengan caramu berapa orang yang kau syahadatkan? Halo Idan. Buka mute-nya Idan. Buka mute-nya. Dijawab itu ditanya sama Pak D. Dengan caramu yang lemah lembut, berapa orang yang kau syahadatkan? Kami belum ada yang kami syahadatkan. Nah, kenapa? Kan lemah lembut. Ya, contoh yang kau berikan itu apakah sudah menarik orang masuk Islam? Enggak ada. Kalau nggak ada, Anda diam. Kalau nggak ada, Anda diam. Justru dengan cara yang kita berikan kepada mereka, banyak orang bersyahadat lewat kita. Hampir tiap malam kita mensyahadatkan orang. Ketika kita berlaku keras kepada mereka dan mereka bersyahadat, artinya langkah yang kita ambil tidak ada yang salah. Karena kita bisa pilih-pilih mana lawan yang harus kita kerasi, mana lawan yang harus kita lembutin. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan janganlah kalian itu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang ma'ruf, kecuali terhadap orang-orang yang zolim. Kepada orang yang zolim memang kita harus berlaku keras, karena di dalam Al-Quran dikatakan Muslim itu harus asida alal kufar, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Anda ngerti enggak ayat itu? Ngerti enggak? Di Al-Quran ada ayat yang menganjurkan harus bersikap keras kepada orang kafir. Ngerti? Oke. Artinya, apakah memang dengan diberdirikannya ini organisasi ini, sasarannya mau mengislamkan semua orang yang kafir gitu? Sasarannya bukan mengislamkan orang yang kafir. Waalaikumsalam. Sasarannya adalah membentengi umat dari kekafiran. Nah, kalau dari cara kita yang kita lakukan ini membuka hati mereka, ya alhamdulillah. Tapi faktanya bagaimana? Apakah orang lari dari Islam? Oh tidak. Hampir tiap malam kita mensyahadatkan. Contoh Bang Andreas. Ini Andreas nih baru syahadat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, saudara-saudari sekalian. Bang Andreas? Iya. Anda baru mualaf kapan Bang Andreas?
Ada 2 minggu lalu, Bang. 2 minggu ya? Apakah yang kita lakukan ini membuat Anda benci Islam atau justru berpikir, Bang? Justru Oke, aku ngomong ya. Tolong jangan ditabrak-tabrak supaya kita bisa ngerti. Saya mau melakukan pengakuan dulu. Mungkin beberapa teman-teman saya sudah tahu ya kalau 5 hari belakangan ini saya nggak aktif lagi kayak live. Soalnya saya kan lagi mudik ke Surabaya. Nah, ini kan keluarga saya juga dari kecil yang merawat saya kan tante saya. Dia itu juga Kristen fanatik. Kristen fanatik percaya kalau Yesus itu bukan utusan, melainkan Allah itu sendiri. Saya sudah berusaha selama 3 hari terakhir ini, meskipun dengan ilmu saya yang minim, dengan masih belajar juga, masih awal-awal, tapi alhamdulillah dia sepertinya mau membuka hati juga untuk mualaf seperti saya. Akbar, Masya Allah. Masya Allah, Allah. Ini nanti rencananya saya minta tolong dibantu untuk beberapa orang, mungkin saya akan kasih kontak pribadinya, mungkin dibantu untuk syahadatkan ya. Boleh Bang, Masya Allah, Allahu Akbar. Salah. Soalnya saya juga sayang sama keluarga saya, makanya saya mau menyelamatkan mereka juga. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, nanti dengan bertambahnya ilmu saya, izinkan saya menjadi apologet Islam juga suatu saat. Ya, sebelum mengarah ke sana, Bang Andreas sebaiknya belajar keislaman dulu yang dalam, ya kan? Sehingga nanti ketika kita menyampaikan tidak ada rambu-rambu di dalam Al-Quran yang kita tabrak, Bang. Ya, baik, siap. Itu yang penting. Ya, siap Pak. Ya, ini kadang ada orang-orang munafik, jangan begini, jangan begono, nabimu dihina kau diem. Malah duduk satu meja dengan mereka. Pakai rok kau. Justru saya keras kepada siapa? Nah, kan begitu Bang. Saya keras kepada penghujat. Saya lemah lembut kepada orang yang berilmu. Kristen berilmu saya aja lemah lembut. Jadi tidak semua Kristen kita kerasin. Ada waktunya. Begitu. Ya, ini tante saya kasih tahu caranya kayak Bang Zuma kayak gini, kayak yang lain juga apologet yang lain. Memang keras terdengar dari awal di kupingnya beliau ini, tante saya. Tapi lama-kelamaan beliau jadi mikir, oh keras ini bukan berarti bohong, malah justru yang lemah lembut dengan penuh kasih, hati-hati itu bisa saja tenang menghanyutkan. Seperti itu. Mulai dari situ akhirnya beliau juga tertarik nih sama Bang Zuma nih. Seperti saya awal-awalnya. Masya Allah. Bisa menghanyutkannya. Kelembutan menghanyutkan isi dompet juga. Ini makanya tadi saya bilang kan, dengan caramu yang lemah lembut kepada kafir, berapa orang kau syahadatkan? Belum ada. Belum ada malu kau. Masa nggak bisa Anda menyampaikan Islam? Padahal kita itu disuruh oleh Allah itu mengajak kepada orang-orang kafir itu kepada jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang kecuali orang yang zalim. Kita harus apa? Asidda alal kufar. Bersikap keras dah. Bersikap keras bukan menghujat. Ibaratnya orang sakit cukup kasih bodrek. Tapi kalau nggak diamputasi bisa ngerogotin otak nanti. Jadi ada dosis-dosis yang harus kita terapkan. Oh ini dosisnya orang ini cuma sakit panu, pakai kalpanak ditelen, kan gitu. Ini kanker hati ini, ini harus dibedah ini. Harus operasi jantung ini, misalnya seperti itu. Jadi kita tahu kita ini dokter ya, dokter spiritual, begitu. Gak usah kau sok-sokan nasihatin kita. Kita itu udah berpuluh tahun berkecimpung di dunia debat. Ratusan orang yang kita syahadatkan. Kita dakwah bukan membuat supaya orang kafir senang, bukan. Tetapi membuat orang kafir waras, itu tujuan kita. Bukan menyenangkan orang kafir. Kalau tujuan dakwah menyenangkan orang kafir, Nabi Muhammad nggak punya musuh. Musa nggak punya musuh, Nabi Isa nggak punya musuh. Tapi karena memang dakwah itu sifatnya adalah menyampaikan kebenaran, walaupun itu pahit, sampaikan. Terserah mereka mau terima atau tidak, bahkan berbalik memusuhi kita, ya silahkan.
Itu memang sudah sunahnya apa namanya kodratnya dakwah seperti itu. Para nabi itu dimusuhi bukan karena apa namanya nabi itu diem di rumah, bukan, dimusuhi karena dakwah. Kalau Rasulullah, para nabi lainnya dia mendapat wahyu, mendapat ilham dari Allah untuk dirinya sendiri, dijalankan sesama keluarganya, ya kan? Nggak ada orang kafir pusing, nggak ada orang kafir memusuhi beliau, enggak. Justru beliau dimusuhi itu karena ketika dapat pesan dari Allah disampaikan, dapat pesan disampaikan, inilah yang menimbulkan permusuhan. Begitu. Lanjut Bang, lainnya monggo. Ya, makasih Pak Desugi. Ibrani masih monitor Ibrani. Ibrani. Tidak, mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bang Andreas. Silakan Bang. Ya, jadi seperti ini. Selama 5 hari yang lalu, saya di Surabaya, saya nggak cuma ngomong tentang Islam ini ke tante saya yang sudah membesarkan saya dari kecil ya. Tapi saya juga berusaha keras untuk menyadarkan kekasih saya, seperti tujuan awal saya. Tetapi malah tante saya ini yang umurnya lebih tua, malah lebih sadar dulu daripada yang sudah muda. Saya nggak tahu ini bagaimana caranya. Saya mau minta tolong, apa ada ya kayak doa-doa yang harus saya lakukan atau bagaimana caranya agar kasih saya ini bisa dapat hidayah seperti itu. Minta mohon petunjuknya yang Pak Ustadz atau saudara yang tahu bagaimana caranya untuk melunakkan kerasnya hati seorang wanita. Silakan Pak De. Kita itu hanya ditugaskan untuk menyampaikan saja Bang. Tidak sampai ditugaskan untuk membuat orang Kristen itu masuk Islam. Tidak sampai ke situ. Ya, kalau kita diwajibkan untuk bisa mengislamkan orang, membuat orang itu sadar, maka Nabi Isa itu termasuk nabi yang gagal karena pengikutnya cuma 12. Nabi Nuh termasuk nabi yang gagal. Ratusan tahun berdakwah pengikutnya cuma 49. Tetapi bukan itu. Semua nabi itu berhasil. Berhasil apa? Menyampaikan. Bukan keberhasilan di dalam berdakwah itu bukan dinilai dari berapa orang yang ikut, tapi bagaimana kesungguh-sungguhan kita menyampaikan dakwah itu. Nah, terkait dengan keinginan Anda bagus. Tetapi jangan sampai melampaui batas ya. Kalau saya nggak bisa mengajak pacar saya, berarti saya bodoh, berarti saya lemah. Nggak seperti itu. Karena hidayah itu haknya Allah. Sampaikan saja, tunjukkan akhlak yang baik kepada istri Anda, pacar Anda ya, kekasih Anda, tunjukkan saja. Ketika saya di Kristen begini, ketika saya di Islam begini. Dan bentar Bang. Dan ada doa-doa yang memohon hidayah ada. Coba nanti saya carikan ya. Ada doa untuk mohon hidayah itu ada Bang. Iya, mohon dikirimin nanti ya Pak Ustadz Sufi. Iya Bang. Saya padahal sudah itu memberi kayak beberapa fakta lewat YouTube juga, lewat short clip, lewat kayak bukti-bukti seperti Yesus itu juga berdoa kepada Allah dan Yesus pun melakukan segala sesuatu atas perintah Allah. Nah, itu beliau sudah tahu dan betapa kagetnya juga kekasih saya setelah tahu kenyataan di Alkitab zaman dulu itu ada yang kata-kata insya Allah. Itu dia shock terapi untuk batin dia gitu loh. Dari situ dia mulai tergerak tapi tetap masih keras Pak Ustadz. Juga banyak hal-hal lainnya yang seperti doktrin-doktrin yang sudah saya berhasil pelan-pelan patahkan, tapi saya nggak dengan menggunakan kekerasan karena saya gimana ya, mau menunjukkan Islam yang baik dan lembut sama ini kekasih saya. Masya Allah. Semoga kekasih Anda itu mendapatkan hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Andi, selamat malam. Kalau Ibrani, gini teman-teman yang di bawah, Ibrani ini sejadikan jimat dia. Namanya jimat ilahi. Ya, Pak Andi.
Noise. Ini kok Bapak ini di mana ini? Andi? Iya, halo. Selamat malam. Bagaimana? Kamu ini di mana? Kamu lagi cuci mobil ya? Rosemary. Lagi di tempat kerja. Kristen aja ya. Kristen. Noise Silakan. tapi bang. Cari yang tempat sunyi-sunyi lah. Nggak bisa lagi tempat kerjanya. Jadi mau apa? Mau dialog? Mau bertanya? Mau dialog? Mau dibaptis? Mau diinjili? Cuma mau bilang, yang baru mualaf itu kayaknya dia salah beriman itu yang baru mualaf itu. Nah. Ya, mari diuji, mari diuji siapa yang salah gitu, Pak Andi atau Bang Andreas? Ya silakan Andreas, jawab Andreas. Karena begini, kalau dalam dijawab Andreas. Bang permisi, Cari dulu lah. ini tamu-tamu saya sudah tempat datang. sunyi. Saya itu ya, saya mute dulu sebentar, mohon maaf. Nah. Masya Allah. Kali ini Saya sambil kerja, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngomong dulu sebentar aja. Saya menyimak dulu, izinkan saya. siap. Kagak lagi nih. Ganteng nih. Ini Pak Andi ini coba tampilkan juga pesonamu. Jangan-jangan muka semua. Jadi menurut Anda iman yang benar seperti apa Bang Andi? iman yang benar itu ya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai keselamatan. Itu ayatnya di mana, Bang? Karena tidak ada jalan lainnya untuk masuk surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Oh gitu. Itu ayatnya di mana, Bang? Kisah 4 ayat 12. Enggak, yang kata Yesus sendiri. Kan harus Yesus yang harus dijadikan Semuanya sumber. kata Yesus melalui hambanya. Mana Kisah Para Rasul 4 itu kata siapa? Kata Lukas, jangan ngawur. Kata Lukas dari mana? Itu Lah. Yesus sendiri pernah nggak mengaku dia Tuhan, Bang? 011 20 jomblo. Yesus sendiri pernah nggak dia ngaku Tuhan, Bang? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 bahasa aslinya gimana, Bang? Kurios. Tuhan dan Tuhan sama, kurios. Oh, kurios. Berarti pemilik keledai Tuhan juga, Bang. Karena pemilik keledai juga kurios, Bang. Ya sama, kurios. Berarti Tuhan juga. Kan kurios. Iya, berarti matinya. Kenapa? Berarti pemilik keledai Tuhan juga. Penguasa, kan dia penguasa. Nah ya, berarti penguasa juga kan pemilik keledai kan? Ya iyalah. Nah, apa bedanya Yesus sama pemilik keledai? Jadi begini, jadi Sugi. Bentar. Apa bedanya Yesus dengan pemilik keledai? Jadi begini, yang kalian percaya itu Allah SWT itu ada tidak tuh? Ada lah. Kenapa nggak ada? Ada di mana? Ada di Ars. Biar orang Arab ini tahu, biar orang ada di Ars. Kalau Tuhan itu menduduki sebuah tempat, dia bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia itu punya tempat, maka dia itu makhluk. Gitu loh. Berarti Tuhanmu makhluk, karena hanya makhluk yang punya tempat, yang menduduki tempat itu hanya Tuhan bermakhluk. Bagaimana mungkin Tuhan bernonot? Mana ada Tuhan bernonot? Kalau Tuhan bernonot berarti dia nggak maha suci karena masih kencing. Kalau Tuhan berdubur berarti dia nggak maha suci karena masih berak. Itu bukan Tuhan itu. Masa Tuhan berak, Tuhan punya nonot, Tuhan mimpi basah. Terus Tuhan apaan kayak gitu? Tuhan ditonjok, diludahin. Ditonjok, diludahi. Ini Tuhan apa ini? Coba, itu hantu itu. Jadi ya, kalau alasannya hanya kurios lalu dianggap Tuhan, maka pemilik keledai itu harus dijadikan Tuhan. Karena lebih kaya pemilik keledai daripada Yesus. Yesus ini kere, nggak punya apa-apa. Apa yang dikuasai Yesus coba? Paling tidak kalau pemilik keledai menguasai keledainya. Lah Yesus apa yang dikuasai?
Kata Yesus, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Yesus kere, apa yang dikuasai? Coba. Paling tidak pemilik keledai itu lebih hebat, dia punya keledai. Bahkan iblis lebih hebat daripada Yesus, karena iblis pernah mau memberi kekuasaan kepada Yesus. Anda baca di dalam Lukas 4 ayat 6. Jikalau kamu mau bersujud kepadaku, niscaya akan aku berikan segala kerajaan yang ada di dunia ini, karena segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapa yang kukehendaki. Iblis lebih berkuasa daripada Yesus. Coba kapan Yesus pernah mau memberi kekuasaan kepada iblis? Kan nggak ada. Iblis lebih hebat daripada Yesus. Kalau alasannya berkuasa itu Tuhan, maka iblis lebih hebat daripada Yesus, dia lebih berkuasa. Gimana? Mingkem kau. Allah yang kalian sembah itu tidak punya tempat. Nggak berani bantah dia, nggak berani bantah. Jangan lari-lari dulu. Katanya Yesus berkuasa. Mana lebih berkuasa, iblis atau Yesus? Ayo. Iblis pernah mau memberi kekuasaan kepada Yesus. Yesus tidak pernah memberi kekuasaan kepada iblis. Mana lebih hebat? Jangan lari-lari kau. Masa cuma kayak gini? Ya. Ini debatnya anak kecil, pakai dalil dong. Otennya koplak semua, nggak ada yang pinter nih, gimana sih? Yang cerdas sudah masuk Islam kayak Bang Andreas. Ya, ganteng lagi. Ganteng lagi, Allah ganteng lagi. Yang tinggal ini nggak ada otak. Yang koplak-koplak. Pade, tinggal yang dongok-dongok kayak Bang. Iya, tinggal yang dongok doang. Cuma gara-gara kurios selalu dianggap Tuhan. Pemilik keledai kurios, kenapa nggak dituhankan? Oh ya, karena berkuasa Yesus. Iblis lebih berkuasa daripada Yesus. Oh, iblis pernah otong-otong Yesus, pernah gendong Yesus. Pernah iblis Yesus gendong iblis? Nggak pernah kan? Oh, lebih hebat iblis dong. Yesus diotong-otong iblis, ditaruh di bumbungan bait Allah, dipindah lagi ke atas bukit, ya kan? Dikuasai oleh iblis Yesus. Apa nggak lebih hebat iblis daripada Yesus kalau begitu? Otak dipakai kalau mau menuhankan sesuatu itu, jangan cuma modal imani doang. Diberi punya, nanti takutnya ketika orang, kalau memang ke Islam itu ajarannya setan, kenapa Islam itu tidak nyembah Yesus? Karena yang nyembah Yesus itu cuma setan. Mana ayatnya? Lukas 8 ayat 28, Markus 5, ada orang kerasukan iblis. Dia tidak tinggal di rumah, dia tinggal di kuburan. Ketika lihat Yesus, dia langsung menyembah. Lah ini setan ini. Yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan setan. Itu ayatnya, baca itu. Lukas 8 ayat 28. Markus 5 ayat 13, baca. Nuduh setan, orang dia sendiri ngikuti setan. Gimana sih? Coba yang nyembah Yesus pertama kali siapa? Yohanes? Enggak. Para murid Yesus? Enggak. Siapa? Orang yang kerasukan iblis yang nyembah Yesus. Ayatnya mana? Lukas 8:28 atau Markus 5. Anda baca itu dari ayat 4 sampai ayat 13 tuh, baca baik-baik di situ. Setelah dia sembuh, enggak kerasukan iblis, enggak nyembah Yesus lagi dia. Ngomong apa lu? Pokoknya Yesus Tuhan. Pak Disugi berarti kalau waras enggak nyembah Yesus ya? Enggak ada ceritanya dia nyembah Yesus lagi, enggak ada. Kalau orang waktu yang kerasukan iblis aja dia baru nyembah Yesus. Ya contohnya si Andreas ini kan,
Setelah waras gak nyembah Yesus lagi dia. Kemarin waktu dia kerasukan iblis nyembah Yesus. Nah, sekarang udah sembuh dari gila dia. Pertanyaannya nih Pak Andi ini kapan warasnya deh? Ini contoh Bang Andreas nih udah sembuh dari gila nyembah anak orang lu kan. Gila karena nyembah anak orang itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu doang obatnya. Nggak ada lagi. Selama nggak mau mengucapkan kalimat syahadat, selamanya gila nyembah anak orang. Percaya deh. Iya Pak Andi ini diajak waras kagak mau dia, aduh. Pak, kalau dia waras kan hobinya babi, maunya ya cuma kudu, hilang semua itu Pak. Nah itu salah satu mereka nggak mau meninggalkan itu. Ciuman kudus, makan babi, minum hamar. Dah nggak ada perlawanan, aku mute. Cobalah Pak Bang Andi, kalau diajak atau ngobrol itu nyambung dikit lah, jangan ngerocos. Ya, Bang Andi, saya mau tanya, Yesus kan nggak minta disembah tuh, terus Anda dari mana kok mau menyembah Yesus, Bang Andi? Tolong kasih tahu jawabannya dong, saya penasaran soalnya itu. Sugi, bisa mau tanya? Itu pertanyaan mualaf itu, masih bau-bau mualaf, karena masih hitungan hari. Jawab dulu itu Bang Andi. Tahun berapa syahadat itu ada dalam ajaran agama Islam? Tuh kan kagak nyambung saya bilang. Orang nanya tahun berapa? Saya bertanya, bukan ini. Saya bertanya, tahun berapa syahadat itu ada dalam ajaran Islam? Betul ini cotet. Oh jangan cuma mau tanya doang tuh, ditanya sama mualaf tuh bisa jawab enggak? Takut. Siapa duluan yang takut. Orang dia ditanya nggak jawab kok malah nanya, bilang saya takut. Itu dijawab dulu, nanti saya jawab. Itu dijawab dulu tuh. Kamu nyembah Yesus, udah turunin, nggak bisa debat dia, turunin. Gak ada gunanya orang kayak gini. Ini gila permanen, orang kayak gini gila permanen. Kok ditanya sama mualaf, siapa yang menyuruh kau nyembah Yesus? Nanya balik, kan gila namanya kan. Kayak saya hanya ingin meluruskan, dibilang takut. Nah ini contoh orang gila itu. Memang nyembah anak orang itu berdampak sistemik. Otak koplak, ya kan. Akhirnya gila dia. Orang ditanya baik-baik, cekit, kayak anak-anak aja lo debat lo. Mana Kristen yang pinter naik sini? Kalau perlu yang hafal Bible kayak saya ada ndak? Yang sekelas saya hafal Bible gitu, tanpa buka Bible tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible gitu, ada ndak ya? Bertahun-tahun saya nantang orang Kristen, nggak ada yang jabanin itu. Pak Ustadz Sugi, saya mau tanya nih. Iya Bang. Apa ya orang Kristen itu padahal sudah tahu loh di Bible-nya itu jelas, benar-benar jelas dikatakan bahwa Yesus itu hanya utusan, Yesus itu juga berdoa, Yesus itu hanya anak manusia, Yesus itu rasul. Tapi kenapa mereka sendiri yang baca itu mereka nggak percaya ya Bang? Padahal itu hitam atas putih loh Bang. Sudah ada bukti bahwa Yesus berdoa. Kau nanya yang ahli kitab Alkitab, kau nanya sama Sugi itu nggak tahu apa-apa. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, open cam yuk. Open cam yuk. Tian, open cam yuk, debat dengan saya tanpa buka Bible yuk. Siapa yang lebih jago Bible yuk? Bang, berani? Mereka ini saudara-saudara kita Muslim. Itu lu tuh paham Alkitab daripada Anda dan saya. Buka room, berdebat kau sana. Di sini keroyok. Saya buka room tapi open cam tanpa buka Bible ya, berani? Saya bukakan sekarang.
Ayo itu tuh di room itu di situ ditunggu kau. Ayo. Loh. Saya buka room, saya buka komal sendiri. Kau naik. Kalau di sini tapi ngapain? syaratnya harus open Di room cam. ini. Berani. Cuma aja suruh ke sana cuma. Pakai rok aja lo kalau nggak berani lo. Saya jabanin, saya buka room, tapi kamu masuk ke komal saya, debat kita sendirian di situ, open cam, tapi tanpa buka bibel. Nggak berani ditanya. Itulah kalian pandainya nggak berani ditanya. Udah. Mau saya tanya. Main rotos doang. Mau saya tanya. Iya. Apa kayak gitu tuh? Makanya politik debat kayak anak-anak doang. Lihat Andrea sadar sudah jadi iseng, kok yang kepanasan tante. Ya iblis mana seneng kalau ada orang waras dari gila. Maunya dia iblis itu ya orang gila semua nyembah anak orang. Nabi kau yang gila nak. Loh, bukannya Yesus yang gila, Markus 3 ayat 21. Kalau Nabi Muhammad orang kafir musuhnya yang mengatakan dia gila, wajar. Namanya juga musuh. Kalau perlu dijelek-jelekin. Lah ini kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Gimana sih lu? Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak mengambil dia karena menurut mereka dia sudah gila, lah kan? Terus ini enggak yang lucu gini Bang Dalbo. Udah orang gila disembah orang gila. Yesus gila di dalam Markus 3 ayat 21 bentar. Disembah orang gila Markus 5. Berarti ada orang gila disembah orang gila. Parah. Aduh. Kalau dengan ini mungkin agak ini karena berdialog kita ya. Kalau sama Mbak Seripa ini. Iya, Mbak Seripa masih mending ini ajak dialog. Nyambung daripada yang tadi. Selamat malam Pak Mbak Seripa. Selamat siang Bang Dalbo, Ustadz Sugi, lama nggak jumpa ya Pak Sugi. Oh ya Mbak Serifa. Apa yang mau didialogkan? Sehat. Nah, Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Serifa? Apa yang mau didialogkan? apa ya? Saya nggak tahu apa yang mau didiskusikan. Apa aja dah Pak. Asalkan itu kita tadi. Iya sip. Itu tadi mualaf kita Bang Andreas nanya, orang Kristen nyembah Yesus itu atas perintah siapa? Itu yang ditanyakan. Coba dijawab Mbak, siapa tahu dengan ada jawaban yang pasti tepat dia bisa balik lagi ke Kristen. Oh, Bang Andreas ini dari Kristen dah masuk Islam. Iya, baru kemarin sore. Dari Katolik. Oh, dari Katolik. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan imannya. Kalau saya meyakini kita menyembah Yesus sebagai Tuhan itu karena memang Bapa ya, Allah Bapa yang memerintahkan itu. Ada ayatnya. Perintahnya di mana? Iya, silakan Mbak Rifah. Ayatnya dalilnya di mana? Pertanyaan dari Ustadz Sugi sama Bang Andreas. Dalilnya itu ayatnya di mana itu? Oke, dalilnya. Berakal lagi. Dalilnya kebetulan saya barusan nih baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu di mana di situ ada kalimat perintah ya? Jadi begini Bang, yang dikatakan dalam ayat Kisah Para Rasul itu diperintahkan untuk kaum Israel, bukan untuk perseorangan, bukan untuk satu kelompok yaitu 12 muridnya saja yang dekat dan melekat dengan Kristus. Tetapi perintahnya itu untuk kaum Israel, artinya itu sudah satu perintah dari Allah langsung ya. Bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya berarti Petrus itu Bapak. Petrus itu berarti Bapak.
Maksudnya Petrus gimana? Maksudnya Bapak? Nah, itu kan khotbah Petrus. Jadi Nah ya, yang ditanyakan oleh Andrea di mana perintah ada apa perintah Bapa untuk menyembah Yesus. Ya kan? Nah, Anda memberi khotbahnya Petrus. Apakah Petrus itu Tuhan Bapa? Ya, Petrus itu kan sudah dipenuhi Roh Kudus sehingga dia menulis atau berkhotbah seperti ini bukan atas dirinya sendiri. Di mana dia dipenuhi Roh Kudus? Ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada 12 muridnya itu, apakah Iya, kita tapi- tidak mau mengakui itu? Tapi ya, Mencatat loh bahwa Yesus menghembuskan Roh Kudus atas murid-muridnya. Dan ketika mereka dipenuhi oleh itu, mereka mampu menulis, mampu mengingat akan semua kejadian, sejarahnya ditulis secara baik. Berkata itu oleh karena Roh Kudus, bukan karena kedagingan mereka, tidak. Alkitab mencatat itu. baik. Bagaimana Bang Andreas? Ada Coba yang bisa mau coba kita cermati ayat ini 36 ini ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini apa ya? Berarti Tuhanmu dua? Tidak. Loh, tidak. Bukan yang bangkitin pengertian Yesus, Tuhan dua. yang bangkitin Yesus dengan Yesus apakah sama? Loh, kita bicara di sini bicara tentang Tuhan dan Allah. Lah Tuhan, Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Bentar. Allah itu bukan Tuhan. Yang dimaksudkan dari Bani Israel dikatakan Tuhan bagi mereka itu adalah satu kehormatan. Oh, satu kehormatan, bukan Iya. Sang Pencipta. Jadi di sini kita harus membedakan. Loh, Firman mampu menciptakan. Oleh karena Firman segala sesuatu jadi. Mbak Serifa. Sehingga dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah Oke. ada. Karena di dalam diri Yesus bentar, ada bentar. firman. Dan kita bicara ilahi. Sikit. Allah Tuhan bukan? Allah Tuhan. Allah Tuhan. Tuhan membuat Tuhan. Loh, kan firman itu keluar dari diri. Saya tanya, ini kan ayatnya jelas nih. Oke, sebentar. Ya, Bang. Yesus Bang dibuat Sugi. jadi Tuhan. Ojo kesusu toh, kalem toh Pak. Sabar toh. Kalem, Makanya didengarkan apa yang saya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu untuk menjadi Tuhan. Berarti Tuhan membuat Tuhan. Gini loh Pak. Loh, Kalau jawab. Iya, jadi gini. Ketika Pak Sugi ngomong gini, perkataannya Pak Sugi itu ya Pak Sugi toh, nggak mungkin perkataan Pak Sugi tak bilang no perkataannya Bang Darwin. Nggak gitu. Jadi gini Bang, di dalam Perkataan diri saya Yesus- bukan saya. Perkataan saya bukan saya. Jangan salah. Loh, Perkataan kalau saya bukan Bang Sugi saya. Bang Sugi nggak ngomong gimana perkataan itu bisa kita tahu? Itu sebab akibat. Sebab saya ngomong keluar perkataan saya. Bukan saya. Loh, itu sebab terus perkataan akibat. itu perkataannya sopo? Sekarang Kalau bukan gini. perkataannya Pak Sugi lah perkataannya sopo? Ketika kamu memaki-maki orang misalnya, itu yang dihukum perkataanmu atau kamu? Loh, ya tetap aja yang maki kan saya. Yang maki Iya. kata-kata itu keluar kan saya, yang dihukum kan Kata-katanya saya, itu toh. bisa dihukum enggak? Loh, oleh karena tadi kan gini Pak Sugi tadi kan ngomong sebab akibat. Sebab Pak Sugi ngomong. Iya, Pak Sugi sebab dihukum, akibat. Berarti kata-kata itu bukan saya. Kata-kata itu terlontar dari saya karena saya mempunyai kemampuan untuk berkata-kata. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 14 firman itu ciptaan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Makanya firman itu ciptaan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini berarti ada Tuhan dibuat oleh Tuhan. Sesuai teks loh, sesuai teks. Saya nggak menafsir. Sesuai teks. Iya,
kenapa Tuhan Allah membuat Tuhan bagi kaumnya? Kenapa? Karena Allah itu roh yang tidak bisa dilihat. Agar manusia itu bisa yakin dan percaya kepada ketuhanannya, maka Dia menampakkan diri melalui firman-Nya. Menjadilah bayi yang suci itu yang disalibkan. Jadi gitu loh, kalau Pak. ada Tuhan membuat Tuhan, Tuhanmu jadi berapa? Loh, Tuhan yang satu toh, keilahiannya Yang dibuat itu tadi Ya, ada Tuhan, ada Tuhan. Kan ini gini nih. Ya, Tuhan Allah membuat Tuhan Yesus. Berapa Tuhanmu? Ya satu lah. Satu itu yang mana? Yang Yesus atau yang Tuhan Allah? Ya Yesus, nggak Oh bisa Yesus, yang Tuhan berarti Allah. Tuhan Allah kemana? Loh, Tuhan Allah itu kan tidak terhampiri loh Pak. Iya, Jadi terus ya kemana? Tuhan Walaupun Yesus. tidak terhampiri kan tetap harus dihitung. Loh, kalau kita nggak ikuti Yesus ya nggak bisa tahu Tuhan Allah dong. Lah iya, Yesus berarti Tuhan. aja- Yesus Oke, mengatakan ini Anda loh, sendiri Pak. sudah Yesus mengatakan aja kalau tidak mengatakan mengikuti. Oke, Anda Nah, sudah kalau- Anda sudah mengakui kalau tidak mengikuti Yesus tidak tahu Tuhan Allah. Berarti Tuhanmu berapa? Satu ya tetap satu. Satu yang mana? Ya satu ya Yesus. Yesus Oh, aja Yesus lah, mengatakan Tuhan aku Bapa. di dalam Tuhan dia, Bapa dia bukan di Tuhan dalam lagi. aku. Ya berarti satu kan Pak. Gimana sih? Loh, berarti Bapak Yesus bukan Tuhan mengatakan lagi. gini loh. Yesus mengatakan aku di dalam dia, dia di dalam aku. Ya berapa? Satu kan? Murid-murid juga di dalam dia. Berarti Tuhanmu 15. Ya anggaplah kayak gitu. Jadi maksudnya gimana? Yohanes 17 ayat 21 itu bukan cuma Yesus dan Bapa yang menyatu, para murid menyatu juga itu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam kamu dan mereka satu di dalam kita. Berarti Tuhanmu banyak kalau begitu. Iya, saya juga bisa dibilang Tuhan kok, Pak. Oh, gitu. Jadi Dalbo Tuhanmu juga itu bisa, gini loh Pak Sugi, beranak Pak pinak. Dalbo juga bisa dibilang Tuhan. Ini kan roomnya Pak Dalbo. Misalnya Pak Dalbo mau ngeluarin saya juga, itu haknya Pak Dalbo kan gitu. Oh gitu. Jadi Tuhanmu banyak. Setiap apa bedanya kamu dengan Hindu? Hindu itu semua bisa jadi Tuhan. Apa bedanya kamu sama Hindu kalau begitu? Ya nggak tahu saya Pak. Lah, Jadi maunya gimana? karena sih? Hindu begitu. Maunya Hindu gimana? itu setiap benda bisa jadi Tuhan dia. Makanya Tuhannya Hindu jutaan. Kalau begitu Tuhanmu bukan cuma satu, jutaan kalau begitu. Ya, jadi gini ya Pak ya. Kenapa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Karena Yesus Kristus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu Di mana Alkitab itu? mencatat itu ya Pak. Di ya. mana? Yesus Kristus Tuhan bagi Bapa itu di mana? Berarti Tuhanmu bertuhan. Bukan Tuhan bagi Bapa, Tuhan. Anda bagi tadi kemuliaan ngomong Bapa. Yesus itu Oke. Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Berarti Tuhan Bapa bertuhan Yesus. Nggak gitu pengertiannya Pak. Aduh Pak Dalbo nih Pak Dalbo. Coba kamu lihat Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 coba kamu baca. Itu Tuhan Bapa bertuhan Yesus itu coba. Ibrani 1 ayat 8. Enggak ada. Coba ini. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tetapi untuk seterusnya dan selamanya nih. Ini ada Tuhan Bapa mengatakan tahtamu ya Allah tuh. Berarti Tuhan Bapa menuhankan Tuhan Yesus. Coba Ibrani 1 ayat 8 baca baik-baik. Tetapi tentang anak ia di sini Tuhan Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Nih, Tuhan Bapa menuhankan Tuhan Yesus. Gimana itu? Ini bro, Sugi, ya selamat siang bro. Ya siang. Oh, Anda kan Sugi tidak percaya Tuhan mengutus Tuhan kan gitu, benar gak? Ya gimana kalau ada Tuhan mengutus Tuhan berarti Tuhannya dua dong. Jadi pen, benar kan bahwasanya Anda tidak percaya Tuhan? Enggak percaya saya. Coba baca surah Yasin ayat 2. Walah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini di situ, Demi Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Ada apa? di situ Allah kamu bersumpah kepada ucapan gimana tuh? Di mana bersumpah atas ucapan? Kata demi itu kan kata sumpah. Aduh. Aduh. Coba kata demi itu definisi demi kan kata-kata dari kita, benar atau salah? Kata demi itu tidak bisa diartikan sebagai sumpah.
Jadi kata demi itu arti Saya mencari makan demi anak dan istriku. Apakah aku sumpah untuk anak dan istriku? Bro, saya Lo, katanya setiap kata demi artinya sumpah. Ini saya jawab, ini saya kasih tahu. Saya mencari nafkah demi anak dan istriku. Sugi. Apa artinya? Jadi dengar. Saya mencari makan dan saya bersumpah mencari makan kepada anak. Lah, kata siapa harus pakai sumpah? Itu tambah-tambah itu. Nggak ada orang saya bersumpah cari makan demi, bukan begitu. Saya mencari makan demi anak dan istriku. Kan kata demi itu. Itu tidak bisa dikatakan sumpah. Jadi apa? Contohnya gini, Rasulullah. Untuk demi itu untuk kesejahteraan. Begini Bang Sugi, saya demi degak jiwaku di tangannya. Itu nggak kata sumpah. Oh bukan. Itu bentuk pengabdian. Nah, jadi kalau gimana sih orang? Gini, kalau saya buka di sini, Allah bersumpah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, gimana tuh? Pada Tuhan mana lagi yang bersumpah? Arti Tuhan apa? Arti Tuhan apa? Ya, saya tanya dulu arti Tuhan apa? Jangan kamu. Iya, nanti ketemu. Kalau kamu tahu arti Tuhan, kamu tahu nanti. Arti Tuhan itu definisi dari arti Tuhan itu dalam bahasa Melayu artinya Tuhan. Tuhan artinya penguasa, sedangkan Tuhan artinya penguasa seluruh rakyat raya. Nah, artinya Allah itu bersumpah atas kekuasaannya. Gitu, Bos. Kalau Allah bersumpah atas kekuasaannya, otomatis Allah bersumpah kepada kekuasaannya, bukan kepada Tuhan. Nah, kan kamu sendiri tadi sudah mengatakan arti Tuhan itu kekuasaan. Benar. Saya mengatakan. Benar. Kalau di Bible Tuhanmu bersumpah atas kebanggaan Yakub. Kan begitu. Mau tahu ayatnya? Ini makanya tadi kan dari tadi saya katakan kepada kamu Sugi, kamu tidak percaya kalau Tuhan itu mengutus dirinya. Enggak percaya saya. Apakah bersumpah artinya mengutus dirinya sendiri? Apa hubungannya sumpah dengan mengutus dirinya sendiri? Apa hubungannya? Makanya dalam dua surah yang saya ucapkan tadi, dalam surah Yasin ayat 2, Allah bersumpah demi ucapannya ya. Dengan di mana Allah bersumpah atas ucapannya? Ya, demi kata demi. Demi itu tidak harus dikatakan arti sumpah. Contohnya seperti tadi, aku mencari makan demi anak dan istriku, itu bukan sumpah. Kata demi itu definisi. Demi itu tergantung konteks. Coba kamu buka. Kamu definisi. Saya berdakwah demi kewarasan Oten. Oh, saya nggak bersumpah atas Oten. Aduh, ampun dah. Sejak kapan demi itu artinya sumpah? Nah, ini kau mau bikin sendiri kau. Jadi kalau Bang Sugi banyak bisa sumpah itu pakai kata demi bisa, tetapi tidak semua kata demi artinya sumpah. Itu yang harus kau ketahui. Ngerti? Paham? Ngerti. Kan Abang katakan tadi kan bisa demi itu dikatakan sumpah demi. Bisa, tapi tidak semua kata demi artinya sumpah. Oke? Abang udah mengiyakan kata itu bisa. Ente ini dijelasin gimana kamu dia. Yang mau Anda pahami ini, dan itulah sebabnya ya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini kalau menampilkan data-data seperti ini Pak, apa mereka menyebabkan tersesat? Karena dari perkataan dusta. Siapa yang berkata dusta? Ini Kakanda Paulus. Apa kata Kakanda Paulus di dalam Roma 3 nomor 7? Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku sampai semakin melimpah bagi kemuliaannya. Ini dusta Anda percayai. Sesuai di 2 Tesalonika 2 nomor 11 dengan surat-surat Kakanda Paulus, Roma 3 nomor 7. Mudah dipahami. Silakan Gurunda. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembalikan kepada materi yang tadi ya, terkait dengan
Tuhan. Ya, jadi Kristen ini, saudara Kristen ini memiliki Tuhan, dan mereka juga memiliki konsep Tuhan itu satu. Islam juga memiliki itu. Orang Israel juga memiliki itu kemudian. Nah, sekarang permasalahannya adalah mari kita bahu-membahu untuk menyadarkan saudara-saudara kita Kristen. Yang esa itu ada berapa? Yang esa itu ada berapa? Yang Maha Esa itu ada berapa? Kalau di Islam kan kul huwallahu ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Muncul Kristen di antara Yahudi dan Islam. Maka muncul pernyataan saya mencakupi pertanyaan. Di Kristen itu mereka mengenal yang Maha Esa juga tidak? Ada nggak saudara Kristen yang yang bisa menjawab ini? Oke, jadi Bang Zuma, Iya. yang Maha Esa yang dimaksudkan di dalam kekristenan. Linda Andreas dibesarin aja, host. Iya. Tentu nggak sama Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Nggak sama dengan Dibesarin, Isa. ya, Kalau gitu. di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan untuk dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya enggak, yang Korintus 8 ayat 6. Jadi maaf, yang saya tanya di Kristen itu ada berapa yang Esa? yang Esa ya satu. Oke, mari kita lihat. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu. Oke, baik saudara-saudara. Biasa dipisahkan. Saudara Kristen mengatakan di Kristen pun yang Esa itu satu. Itu adalah kebohongan dan cara setan menipu. Kita lihat di Bang dalam Suma bisa 1 Timotius mengatakan bahwa 2. itu cara setan menipu? Mohon maaf, nanti akan saya jelaskan. Mudah-mudahan Anda punya banyak waktu. Saya akan jelaskan bahwa agama Kristen ini agama setan. Yang menyembah adalah orang kerasukan setan, yang disembah adalah setan. Saya akan buktikan. 1 Timotius 2 nomor 5. Sabar. Santai. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Ada berapa yang Esa menurut Paulus? Saya tanya dulu. Yang itu tetap satu, yang namanya Esa pasti Tunggu, satu. saya ulang. Menurut Paulus, melalui bisikan makhluk yang mengaku bintang timur ini, yang Esa yang ingin menyamai yang Esa ini ada berapa? Ya, data ya. Oke. Nah, coba Anda lihat bagaimana Paulus menyesatkan Anda. Anda pun secara sadar mengatakan yang Esa itu satu. Tapi 1 Timotius 2 nomor 5 ternyata yang Esa itu ada dua. Yang Esa itu ada dua menurut Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus ini mengatakan bahwa Yesus itu Esa, makhluk yang bernama bintang timur? Seluruh surat-surat Paulus itu diakui oleh Paulus berdasarkan bisikan makhluk bernama Lucifer, yang adalah bintang timur. Tengok, plototin, baca, pikirkan, renungkan. 1 Timotius 2 nomor 5. Esa Tuhan, Esa juga Yesus. Ada berapa yang Esa menurut Paulus? 2. Helal bin Zakar adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan, ingin juga setara dengan Tuhan. Ini yang sedang diajarkan oleh iblis kepada Paulus, agar iblis bisa menyesatkan manusia melalui tangan Paulus. Baca Kisah Para Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 8 sampai nomor 18. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Wahai manusia, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi. Dia adalah orang yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Ini bukti, plototin datanya agar disadari. Kristen mengangkat derajat Yesus melampaui batas. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh, tunggu dulu, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan? Pada waktu itulah saya akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Ayo. Kenapa kalian diusir? Kenapa? Kalau sampai iman kalian itu sudah benar, sampai pada level bisa mengusir setan, dan kalian adalah anak-anak Tuhan penyembah Yesus, kenapa kalian diusir? Padahal pola keagamaan kalian itu sudah betul menurut kalian.
Memanggil Yesus Tuhan, apakah salah? Betul, menurut gereja. Bermujizat pakai nama Yesus, apakah salah? Betul, menurut gereja. Bernubuat pakai nama Yesus, apakah salah? Betul, menurut gereja. Mengusir setan pakai nama Yesus, betul, menurut gereja. Tapi apakah semua itu betul menurut Yesus? Tidak. Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ente mau kemana? Mau minta pertolongan kemana? Kepada Yesus nggak mungkin. Halo, Yesus Bang. telah mengingkari itu. Ayo. Halo Juma, kamu kan mengatakan bahwa saya Silakan. Silakan, ada berapa yang esa? Anda mengatakan satu. Bagaimana dengan bisikan yang diterima oleh Paulus? Allah esa, Yesus esa. Ada berapa yang esa? Dua. Berarti orang-orang Kristen melalui iblis, melalui orang Kristen mengajarkan alam bawah sadar manusia bahwa Tuhan itu ada saingannya, yaitu Yesus. Roh Kudus itu cuman aksesoris, coy. Yang ingin dijagokan oleh Kristen untuk menyaingi Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Coba, siapa nama Bapa? Elohim. Siapa nama Yesus? Nama anak? Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Au. Siapa nama Roh Kudus? Au. Enggak ada yang tahu. Kenapa? Roh Kudus itu cuma aksesoris. Yang ingin dijadikan sandingan Tuhan yang Maha Esa adalah anak Maria bernama Yesus. Dialah sang bintang timur. Itu yang terjadi. Orang Kristen dimanapun dengan menggunakan akal. Hai saudaraku Kristen, berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Tetapi dia adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Berapa Tuhanmu? Satu. Yesus Tuhan? Ya. Bapa Tuhan? Ya. Apakah Bapa bisa menjadi Yesus? Tidak. Apakah Yesus bisa menjadi Bapa? Tidak. Lalu, apakah Bapa sama besar dengan Yesus? Tidak. Lalu, apakah Yesus sama kecil dengan Bapa? Tidak. Lalu Tuhan saya satu. Yang mana Tuhan yang satu itu? Yesus. Bapa gimana? Oh, segala kuasa dari Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Berarti Bapa Tuhan yang Maha Tinggi pensiun. Dan yang dilantik kemudian adalah anak manusia bernama Yesus. Anda nggak sadar di sini Anda digiring oleh setan. Yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Itu fakta. Akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Hai, Halal bin Zakar muncul di Kristen. Ayo, sampai pada akhirnya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Alfa dan Omega, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Yesus tidak pernah mengajarkan kepadaku telah diberi kuasa di dunia maupun di langit. Tak ada itu pernah Yesus ajarkan. Tak ada. Semuanya muncul melalui pengajaran Lucifer yang datang kepada kerajaan Romawi, menyebar sampai ke Indonesia melalui penjajahan. Camkan itu baik-baik. itu kan jadi gini bro, kamu mengatakan panjang lebar begitu saya mau membantah, saya di mute. Ya, silakan Anda bantah. Ada berapa yang esa? Jawab. Ya, kamu diam. Sehina-hinanya nama di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yaitu Malikul Amala, artinya raja di segala raja. Yang tertulis dalam Wahyu 16 ayat 19. Itu tertuju kepada siapa? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini adalah yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis memang ini menakutkan. Iblis menakutkan, menyeramkan dan mampu menaklukkan manusia. Saya kan belum selesai ngomong, Bang. Jika emang Allah Subhanahu wa taala mau takut sama iblis atau takut sama Yesus, jangan lari ke Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya di kamu ada berapa yang esa. Itu selesaikan dulu. Ada berapa yang esa? Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Theos, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai inkarnasi Tuhan, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Tak pernah. Bahkan Yesus tak pernah mengajarkan dirinya adalah anak Theos. Tak pernah. Tunjukkan. Yesus Kristus. Coba tidak ada kemudian di dalam iman orang Islam itu. Bro, jangan di-mute saya lah. Kita ganti-gantian diskusinya kalau enak. Mengajarkan Tuhan itu dua, itu nggak ada. Terus sama siapa? Subhanahu wa taala bersembah kepada Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang nyambung. Kalau nggak nyambung saya mute kau. Bro, saya jangan di-mute. Kan kita kan berdialog. Kalau Anda mencari orang-orang yang nggak tahu tentang literatur Islam, saya Adi Saputra bisa menegaskan bahwasanya Islam itu lebih hancur, bro.
Anda membawa Roma tentang Belanda dalam 350 tahun. Belanda menjajah perusahaan. Lari kemana-mana. Lucifernya menggunakan sayap kirinya untuk manuver. Enggak, kenapa? Hati-hati. Ini kita sedang berbicara sembahan. Yang kamu sembah itu iblis. Yang kamu sembah itu iblis. Allah esa. Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? Ada satu. Satu. Yang mana yang esa yang satu itu? Allah atau Yesus? Yesus Kristus. Berarti Allah pensiun. Dari mana jalurnya Allah? Kan cuman ada satu yang esa. Iya, dari mana jalurnya Allah itu pensiun? Anda coba lihat di dalam kitab saudara diterangkan dengan sangat terinci di sana. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam kesetaraannya sebagai teos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yaitu Yesus, dan sampai mati di atas tiang salib. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Diberikan segala kuasa. Berarti Bapa sudah tidak memiliki kuasa karena segalanya sudah diberikan kepada manusia Yesus. Betul? Bukan. Karena Yesus. Jangan katakan bukan. Jangan mengatakan bukan. Matius 28 nomor 18. Yesus kemudian berbisik kepada muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Wahai kau, ya kenapa? Segala kuasa baik di surga maupun di langit telah diberikan kepadaku. Berarti sudah nggak berkuasa lagi sang Bapa. Sudah dikebiri dia dan sudah disabotase kekuasaannya dengan makhluk yang bernama Lucifer. Gini Juma. Itu fakta. Itu dalil. Orang masih ngomong kayak gini, kamu udah motong. Emang parah betul, kayak hadis mulut kamu, bro. Kamu nggak malu ya, kamu kayak hadis. Iya, saya malu kalau Anda menanggapi penjabaran saya dengan benar lalu di-mute. Saya malu. Ada yang kabur satu. Dikejar dulu yang satu itu. Teman-teman, host, dikejar, dinaikkan. Belum selesai dia. Dia masih butuh obat yang lain. Jangan dibawa, jangan kabur dulu dia. Setengah-setengah minum obat bahaya, fatal nanti. Kan Yesus Kristus kan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu awalnya. Tidak ada masalah itu. Di Al-Quran juga dikatakan inni ma'akum, aku bersatu dengan kalian. Al-Quran juga menyatakan itu. Tapi satu dalam hal ini adalah pengajaran, bukan hakikat. Pengajaran, bro. Dari mana pengajaran? Pengajaran, satu dengarkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang datang kepadaku itu adalah hidup yang kekal. Makanya aku melakukan apa yang diperintahkan. Aku kerjakan apa yang diinstruksikan. Aku tidak pernah bergeser dari apa yang diperintahkan. Makanya di dalam Yohanes 8, coba Anda baca pelan-pelan. Nomor 16 sampai seterusnya, apa kata Yesus? Kalian menghakimi manusia, tapi aku tidak menghakimi manusia. Namun ketika aku menghakimi manusia, penghakimanku pasti benar, penghakimanku pasti adil. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua dengan Bapakku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah, dan akulah yang saksi. Yang kedua adalah Bapakku juga saksi. Aku dan Bapa adalah dua. Jelas dalilnya. Baca Yohanes 8. Oke? Ada lagi? Yang pertama ingat ya saudaraku, Tuhan itu esa. Kristen dimanapun mulutnya akan dikotori dengan pengakuan kemunafikan. Wahai Kristen, Tuhan itu esa atau tidak? Esa. Ada berapa yang esa? Satu. Baca 1 Timotius 2 nomor 5, di situ ada dua yang esa. Ini indikasi yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu para nabi, menipu orang-orang beriman, tapi Allah membalas tipuan mereka dengan tipuan yang jauh lebih dahsyat dari makar yang mereka buat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Akibat dari tipuan itu, maka mereka jatuh kepada tipuan yang mereka buat itu sendiri. Ya, Juma, luar biasa kan itu tertulis dalam surah An-Nisa 142 kan, orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Pertanyaannya mudah, Juma, siapa yang kerok di antara dua ini?
A. Oke. Nabi yang menipu atau B. Allah Baik. Subhanahu wa Ta'ala yang penipu. Oke, baik. Sekarang ketika ada orang yang mencuri lalu dihukum, siapa yang jahat? Membuat orang itu terhukum, terpenjara dalam suatu ruangan 2x2. Siapa yang jahat? Mereka yang telah melakukan pencurian atau dia yang menyiapkan kemudian ruang 2x2? Siapa yang jahat? Yang jahat itu orang yang melakukan kejahatan. Oke. Berarti orang yang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan, salah atau betul? Tapi katamu kan kata dalam Al-Quran kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah tidak Maha Pengasih, hari ini juga nyawa Anda dilenyapkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, Anda diberi ruang untuk bertemu dengan Bang Suma, bertemu dengan umat Islam yang lain, apologet Islam yang lain, supaya Anda menyadari bahwa Anda salah jalan selama ini telah menyembah Lucifer. Kalau itu tanda Allah cinta kepada Anda. Anda diberi ruang. Tidak semua orang Kristen punya kesempatan berdiri di hadapan Bang Suma. Enggak semua. Orang yang berhadapan dengan Bang Suma itu adalah orang yang diberi kasih oleh Allah, diberi kesempatan. Sadarlah kalian, tuh ada Bang Suma yang mengajarkan kalau kalian ini selama ini menyembah Lucifer. Manfaatkan itu untuk menyelamatkan diri Anda, atau Anda tetap aja wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun, masuk dalam kelompok penggoda, pembisi, pengajak manusia menuju kepada neraka. Jadi yang mana yang perlu kita ikuti, Muhammad atau Yesus? Yesus silakan Anda ikutin. Dengan mengikuti Yesus mustahil Anda Kristen. Muhammad. Kalau Anda alergi dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengajarkan segala aspek ritual keagamaan, Anda nggak mungkin meninggalkan makan babi. Anda nggak mungkin kemudian bersunat. Anda nggak mungkin rutin 5 kali sehari menyembah kepada Tuhan. Nggak mungkin. Oleh karena itu, ikutilah Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ketika Anda mengikuti Yesus, Anda bisa menjadi seorang Kristen? Istri saya sudah 4 jemaah, itu hasil selingkuh semua jemaah. Bahkan berzina saya dulu. Anda tahu? Ya. Yesus itu berasal dari hasil zina. Anda tahu? Anda paham? Yesus itu berasal dari keturunan poligami. Anda paham? Kalau Nabi Daud tidak berpoligami, perjanjian lama nggak ada, perjanjian baru nggak ada. Karena perjanjian lama itu adalah tulisan-tulisan dari anak-anak Daud dari hasil poligami. Sadar Anda? Anda sadar? Di-mute ya. Di-mute Anda sadar? ya. Anda paham? Daud memiliki 4 istri hasil poligami. Dari 4 istri hasil poligami melahirkan 12 suku Bani Israel. Dari 12 suku Bani Israel melahirkan Nabi Musa alaihissalam, melahirkan Daud, melahirkan Daniel, melahirkan penulis pengkhotbah, Salomo, dan seterusnya. Dari mereka lah tangannya tertulis dan tercipta dan tertulis sebuah kitab. Itu yang Anda imani sekarang. Kalau tidak poligami Daud, di mana Anda bisa mengambil kitab Daniel? Kalau tidak poligami Daud, di mana kemudian orang Kristen bisa mengambil kitab Yeremia, Yesaya, Samuel? Semua kitab-kitab itu dituliskan oleh hasil dari keturunan poligaminya Nabi Daud. Ini sampai situ paham? Tuh kayak mana sih di mute? Nggak apa, Islam ini kenapa kayak gini tuh? Main mute. Ya, sekarang kalau Anda tidak mau di-mute, kembali kepada pertanyaan saya, saudaraku, saya akan kasih kesempatan Anda berbicara. Ada berapa yang esa? Silakan. Ada 1, yaitu Yesus Kristus. 1 yaitu Yesus Kristus. Di mana Anda punya otak ketika di dalam kitab saudara 2 Yohanes 3 nomor 1 dengan jelas. Tunggu. Sabar supaya Anda tidak di-mute. Supaya Anda tidak di-mute, kita ganti-gantian berbicara. Boleh? Boleh? Tunggu, naikkan RCS naikkan bro. Boleh kita ganti-gantian berbicara, boleh? Siap Bang Juma, RCS naikkan bro. Oke. Saudara, di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya di dalam Yohanes 3 ya, di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas nasib kita kelak seperti apa. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi katanya esa.
Tapi kok dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Sama seperti itu. Hei, ya bang. Bung, saudaraku, yang ganteng, yang cakep, yang manis, lihat ini kitabmu memberikan sinyal wa makaru wa makarallah. Sekuat-kuat yang kaum kafir kemudian ingin menggantikan posisi Allah dengan Bible. Dengan Bible itu juga dia akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka kalau tidak sadar. Coba Anda baca tuh 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan katanya, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi katanya esa, kok kita sama seperti dia? Esa katanya tadi. Gimana ini, Bung? Bro, kan ada berapa yang esa? Yesus ngerti esa enggak? Esa itu satu-satunya. Tapi kok kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, Cak Ayu? Gugur kan? Gugur kan? Gini bang, bentar lah. Kristus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, tidak esa dong kalau gitu. Karena bersama, Anda paham tidak kata bersama itu? Kata bersama itu adalah menggabungkan antara satu dengan yang lain, betul? Begitu saya mau menerangkan suatu narasi yang tertulis dalam Alkitab saya, kenapa kamu potong? Kamu katakan... Karena saya lebih paham Bible dari Anda. Sekarang Anda kata bersama, aku dan Bapa adalah satu. Kata bersama itu sinyalir yang kuat menyatukan antara dua pribadi atau lebih, betul? Bukan, bro. Kata bersama itu artinya menggabungkan sesuatu yang tadinya tidak bersama menjadi sama. Gini Bang Juma, logika. Aku dan Anda bersama. Bang Bang Juma gini, apakah Abang berbeda dengan tubuh Abang? Ya enggak lah. Udah berarti satu kan? Nah, satu. Sekarang ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Yesus kan ada di bumi, Bapak. Bapak di mana? Ada di dimensi di mana aja yang tidak. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Halo Juma, dengar dulu. Wa ma yakhda'una illa. Itu Al-Quran katakan itu. Juma, dengar dulu tuh. Kan Yesus berkata kepada Filipus. Filipus, sekian lama engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Orang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat dia. Telah melihat. Kan benar kan? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa, gitu. Zakaria 10 ayat 12. Hah? Bapak pencipta alam semesta dibunuh, konyol. Makanya ku katakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Allah. Masakan Anda mengatakan membunuh Yesus sama dengan membunuh pencipta alam semesta? La haula wala quwata illa billah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan. Itu yang Al-Quran katakan. Iya. Bang Juma, ya. Abang ngomong gini, Abang menguasai Bible, saya juga menguasai Al-Quran dengan hadis Anda. Iya. Itu sama pengakuan iblis juga kayak begitu. Iblis itu suka memperlihatkan sisi kehebatannya dia. Sampai-sampai Yesus diangkat ke bumbungan bait suci. Dia katakan apa? Aku akan memperlihatkan engkau, katanya. Si iblis mengatakan, aku akan memperlihatkan engkau seluruh isi bumi, kata iblis. Tapi apa mungkin? Apa mungkin Yesus bisa melihat seluruh isi bumi dengan dia berdiri di atas bumbungan bait suci? Enggak bisa. Paling-paling matanya hanya sampai kepada pohon tomat. Enggak bisa melihat Yesus itu sampai ke Makassar sini. Enggak bisa. Tuyul. Iblis itu kayak gitu. Wahai Suma, kamu menguasai Bible. Saya juga menguasai Al-Quran. Saya tampilkan huruf hijaiyah di sini. Saya suruh baca kamu. Apakah kamu mencret? Mencretnya lewat bawah atau lewat mulut? Kutampilkan huruf hijaiyah. Kusuruh baca, mau? Kamu dengar, walaupun saya umat terkenal. Tuh, baca coba. Tuh, apa tuh bacanya tuh? Mampus kan? Ini Al-Quran, lu bilang lu kuasai Al-Quran dan hadits. Ayo, baca. Baca. Ya, baca. Yang lain diam, kita biarkan, kita diajarkan Al-Quran sama ahlinya. Silakan.
Tadi saya bilang apa? Saya memahami Al-Quran dengan hadis walaupun saya itu umat terjemahan. Bagaimana Anda bisa memahami kalau membacanya aja kagak? Cahayu. Dengar dulu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini ditertawakan sama Adinda yang baru mualaf nih. Beliau dalam hati beliau itu, ya Allah ya Karim, syukran saya sudah keluar dari barisan orang-orang gila. Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi waras. Gimana Anda bisa memahami sebuah kitab, membacanya aja nggak bisa? Ada orang mengaku saya mengerti ilmu kedokteran, dikasih buku kedokteran, sampulnya aja nggak bisa dibaca, itu tuyul namanya. Gimana ceritanya? Saya mengerti buku kimia, saya mengerti tentang rumus-rumusan kimia, disuruh buka buku kimia, dibuka rumusnya, nggak bisa baca. Gimana ceritanya? Itu bullshit. Itulah iblis yang ingin menyamai sombongnya iblis. Itulah orang-orang kafir. Diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Saya sedikit saja bro ya. Saya baru sepatah kata, dua patah kata, kamu langsung memotong saya. Ya, bahasa internasional di dunia ini itu adalah bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan membuat suatu arti bahasa yang seperti is dalam bahasa Inggris. Terjemahannya itu adalah. Dan, Anda ingin menyamakan kalam Allah, perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Beda. Perkataan Allah, perkataan pencipta alam semesta dan perkataan manusia itu jauh beda. La haula wala quwata illa billah. Ini perkataan Tuhan kok dinilai kayak perkataan manusia. Itu di Kristen memang kayak gitu. Jadi yang duduk di lembaga kitab Indonesia itu Tuhan semua. Kenapa? Karena yang ada di Bible-nya Kristen itu firman Tuhan. Padahal itu adalah bahasa manusia terjemahan. Al-Quran, Bung, asal Anda tahu, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Pahami itu dulu. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Itu kalau Al-Quran itu adalah teks original ya. Terjemahan itu bukan Al-Quran, saya tahu. Nah, sekarang terjemahan yang ada di kitabmu cuma terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan. Iya. Berarti Anda mempertuhankan orang-orang yang ada di lai. Halo. Segala Tuhan telah diilhamkan oleh Elohim itu sendiri. Kata siapa? Ya kata Tuhan. Jadi kata Tuhan lagi. Tuhan lagi yang dibawa. Sedikit-sedikit Tuhan. Semuanya dituhankan. Artinya Tuhan yang asli sudah pensiun. Mensabotase, ini pekerjaan malaikat-malaikat Lucifer, menggantikan posisi Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Nah, itulah dia. Perbedaan cuma dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Mau kubacakan ayatnya, Anda mengatakan Allah itu penyesat? Iya, surah 16. Itu kan tertulis iblis berjawab karena engkau telah menyesatkan aku. Aku kan diam dulu. Karena engkau kata engkau ini kan adalah tertuju kepada Allah. Karena engkau Allah telah menyesatkan aku. Aku ini adalah iblis, ya. Pasti aku iblis ya. Kata aku ini adalah iblis menyesatkan mereka dari jalanmu. Jalanmu ini adalah Allah, jalanmu adalah Allah yang lurus. Pertanyaan siapakah yang menyesatkan iblis? Oke. Saya jawab, Anda diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian Adam dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kalian dengan bersujud menghormat kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat bersujud semuanya kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia iblis menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyada. Kata Allah. Tolong ditegur kalau saya salah baca ayat. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa kata iblis?
Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Halaqtani, karena engkau ciptakan aku, minnar, dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan dia kau ciptakan dari mintin, dari tanah. Iblis sendiri kok yang sombong, bukan Allah yang membuat dia sombong. Malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah. Apa yang membuatmu wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan sesuai dengan perintahku? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Masa kau suruh saya hormat sama dia? Lalu Allah mengatakan, Fakhruj minha, keluarlah kau dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, lalu iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, kata iblis, tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan kembali. Fa innaka minal munsarin. Allah menjawab, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia yang panjang sampai hari kiamat, ila yaumil waqtil maklum, sampai hari kiamat. Iblis kemudian menjawab apa? Wa bi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, la uqwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, inilah yang terjadi sumpah iblis itu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, sampai-sampai kalian itu menyembah kepada yang bukan Tuhan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Aku tahu. Jadi Allah itu tidak membuat mereka tersesat. Mereka yang minta, mereka yang mau. Setelah mereka menerima itu dan ikhlas akan apa yang terjadi pada dirinya, dia mau terhadap dirinya, maka Allah ridha. Silakan aja kalau kamu mau. Udah Bang Juma? Udah. Aku udah membaca dalam surah sapi betina, surah sapi betina tentang penciptaan iblis, ya penciptaan Adam, dengan surah Shod 72, dengan surah Al-Hijr 39, dengan surah Al-Arab dari ayat 11, saya udah baca. Kamu ditertawakan umat Islam. Kamu itu merasai Al-Quran dengan rasa terjemahan yang kamu maknai dengan otakmu sendiri. Kamu ditertawakan, Diam dulu lah. Kamu diam, kan kamu tadi ngomong saya kan mute, gak ada motong kamu loh. Saya sudah membaca 4 surah yang seperti kodok tentang penciptaan Adam ini ya. Saya udah baca. Dalam narasi-narasi yang 4 surah ini tidak ada bahwasanya iblis disuruh untuk bersujud kepada Adam, tidak ada. Saya hanya bertanya kepada kamu Juma, dalam Al-Arab ayat 16, ya, siapakah yang menyesatkan iblis ini? Jawab. Saudara, iblis, dengar. Anda membahas iblis yang sudah ada di bumi. Anda lupa tadi yang kubahas itu adalah iblis ketika masih di jannah. Iblis yang minta ditangguhkan, panjangkan usiaku, izinkan aku untuk menyesatkan mereka. Bahkan kalau Anda belajar dengan baik dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan alam semesta mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis dan keturunannya. Belajar itu penting. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan, aku akan menciptakan, aku akan menghadirkan permusuhan. Aku tahu itu tidak. Ya, kalau kamu tahu kenapa Anda heran? Makanya saya tanya kepada kamu. Yesaya 45 nomor 7, Allah yang menciptakan iblis. Kenapa Anda heran? Kamu jawab jujur aja. Kamu jawab jujur. Saya sudah 4 baca ya. Udah tadi 4 surah saya. Jangan ajarin saya Quran, tak ajarin kamu Bible. Bible aja tak ajarin samamu. Di dalam Bible yang kamu imani itu dari kitabnya orang Yahudi, Tuhan mengutus iblis, Tuhan mengutus roh jahat
Tuhan yang membuat permusuhan, Tuhan yang menyesatkan manusia. Dalilnya bergejibun di dalam kitab yang kau genggam. Jangan kau lari ke Al-Quran karena kamu hanya berdasarkan terjemahan. Ditertawakan anak SD di Islam. Jangan. Bacakan satu dalil, 1 Raja-Raja 22. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah seorang roh, suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa engkau akan membujuknya? Jawab si iblis, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Iblisnya minta izin kepada Tuhan, aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan berfirman, oke, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Setan mengizinkan, Tuhanmu mengizinkan setan menyesatkan semua nabi-nabi. Jadi jangan ke Al-Quran, Cak Ayu, jangan. Anda tidak paham Al-Quran, Anda membacanya pun tak bisa, Anda hanya berdasarkan terjemahan. Kalau ente hanya umat terjemahan, tak ajarin, terjemahan Bible aja yang kamu pelajari, nggak usah jauh-jauh. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Aku yang akan membujuknya. Dengan apa kau membujuknya? Aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan mengatakan, pergilah, engkau akan berhasil. Dan keluarlah, perbuatlah demikian. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan engkau menimpakan malapetaka kepadamu. Tuhan sesungguhnya telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabi. Dalil. Jadi nggak usah capek-capek ke Quran, ngapain? Lawang membacanya aja kamu nggak bisa. 1 Samuel, sabar. 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat, iblis, syaitan, roh dalam bahasa Ibrani yang berasal dari Tuhan. Nah, iblis yang berasal dari Tuhan telah mengganggu siapa? Saul. 1 Samuel 16 nomor 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh iblis yang berasal dari Tuhan mengganggu engkau. Nomor 16-nya, baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh iblis yang berasal dari Tuhan hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Tuh. Roh iblis berasal dari Tuhan, diutus kepada Saul. Dan dalil-dalil yang serupa itu banyak berkejibun di dalam kitab yang kau genggam. Contoh, satu lagi di dalam Ayub 1. Ayub 1 ya teman-teman, nomor 12. Coba Anda buka. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, segala yang ada pada Ayub, wahai iblis, itu di dalam kuasamu, dalam kendalimu. Kerjasama nih. Tuhan mengutus iblis untuk menghancurkan Ayub. Dalilnya bergejibun. Kalau Anda butuh dalil, tak kasih dalil 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 2 Tesalonika berapa itu? 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Udahlah. Kamu nggak usah bahas-bahas Quran dengan Bang Suma, nggak usah. Kamu hanya terjemahanmu itu, pemahamanmu terhadap terjemahan itu tidak akan sampai kepada hakikat Quran. Memalukan aja. Kamu akan kusiksa dengan Bible. Itu, camkan itu. Bagaimana Anda menyikapi data-data Bible tadi? Tuhan mengutus iblis, Tuhan mengutus roh jahat, Tuhan mengutus iblis. Gimana Anda apa sih? Menjawab. Jadi silakan. Kamu Ya, silakan.
Jawaban kamu nggak ada ya dalam surah Al-A'raf ya? Al-Quran tadi saya sudah membacakan panjang lebar loh. Iblis itu sudah sesat dari sononya. Allah sudah mengatakan bahwasanya kenapa kamu tidak mau sujud penghormat? Ana khairum minhu, sebab aku iblis lebih hebat daripada Adam. Sudah ku jawab. Iblis yang mau, bukan Allah yang mau. Malah Allah memberikan perintah, wa iskal rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat selanjutnya, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau menuruti perintah Tuhan. Di sanalah awalnya kemudian kejatuhan iblis. Itu surah Al-A'raf ayat 11 bro yang kamu katakan. Al-A'raf itu keadaan di bumi. Saya sedang menceritakan keadaan di surga, di jannah, di Eden. Coba kamu baca surah Al-A'raf. Jangan ajarin saya. Ya udah kamu baca surah Al-A'raf ayat 11. Jangan ajarin saya. Tadi ku bacakan dalil-dalil Bible, kamu nggak paham? Hah? La khala wa la quwata illa billah. Oten. Begitu susahnya kamu keluar dari cengkraman iblis. Maaf ya teman-teman, tadi tema awalnya itu ada berapa yang esa? 1. Dibacakan dalilnya ternyata ada 2 yang esa. Mampus gak tuh? Mampus. Bagi orang yang berakal sehat, bagi orang yang menggunakan nalar, bagi orang yang hidupnya punya rasio yang hebat, mereka akan meninggalkan angan-angan kosong. Bagaimana mungkin Allah esa, Yesus juga esa? Di dalil yang baik yang lain, 1 Yohanes 3 nomor 2, ternyata Yesus tidak esa. Yesus akan menampakkan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya, dan kita akan sama seperti Yesus. Esa, katanya esa. Faktanya dia sama seperti manusia. Osa kayak gitu. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang kami lakukan di sini itu bukan untuk menghujat, menista, enggak. Semata-mata untuk merangsang agar karat yang ada di kepala itu bisa kemudian melunak, karatnya bisa kita gugurkan, kita hancurkan, sehingga otak-otak saudara itu bisa berfungsi dengan baik. Hati Anda itu tercengkeram dan kemudian tergadai oleh syaitan. Dengan keadaan seperti ini, berhadapan kita di komal seperti ini, kita berharap supaya saudara-saudara itu bisa kalbunya itu lembut menerima kebenaran. Kalbunya itu bisa kemudian mendapatkan cahaya kebenaran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Tuhan dikudeta? Kepada aku telah diberi kuasa, segala kuasa yang ada di langit. Berarti Tuhan yang asli gimana? Mana kuasanya? Tidak ada lagi. Karena kenapa? Segala kuasa sudah diberikan. Nggak ada yang tersisa. Andai kan dia mengatakan setengah dari kuasa yang lain bumi dari ini segala kuasa, bro. Segala kuasa berarti Tuhan dikudeta. Ini yang tercantum di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Sang bintang timur naik ke awan-awan, ingin membangun tahtanya untuk menyamai yang maha tinggi. Tapi apa kata Yesaya 14? Tapi sebaliknya, kamu dilemparkan ke dunia orang mati, lemparkan ke bumi sampai kepada dunia orang mati. Berarti memang ketika Yesus mengatakan dalam Markus 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh seperti kela dari langit ke bumi. Apa tuh? Begitu saudara-saudara. Haleluya. Oke, dilanjut dulu, saya minum kopi dulu ya teman-teman, silakan. Masya Allah. Kasih abangku. Ya, RCS. Salam. Apa kabar Bang Dalbu? Baik. Silakan RCS. dilanjut. Selamat Iya, malam. selamat siang. Iya. Mungkin ada sanggahan Lucifer, silakan. Tentunya Anda tadi mendengarkan begitu panjang dalil-dalil yang dalil-dalil yang disampaikan oleh Bang Suma.
Silakan. Ada berapa Ian Esa di dalam Bible Anda? Silakan. Sebentar ya Bang ya. Aku naik karena dengar-dengar Bang Juma itu cerdas gitu loh. Jadi tentang topik yang tadi aku hanya dengar sebagian-sebagian. Bagiku itu hanya ada Sema Israel. Sang pencipta itu satu doang. Itu aja Bang. Tapi Anda Kristen ya? Kristen aja ya? Iya dong, Kristen. Cuma aku mau nanya Bang Juma, kalau Bang Jumanya tidak capek kan gitu. Tapi Anda Kristen kan? Aku Kristen, aku pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Yesus. Tuhan Yesus atau pengikut? Pengikut Tuhan Yesus, Abang. Kalau pengikut Tuhan Yesus pasti masuk Islam, Bang. Mana mukmin? Gimana sih Abang ini? Silakan Pak. Nih Bang Andreas ini dalam bulan ini dia akalnya sehat, menjadi pengikut sesungguh-sungguhnya pengikut Yesus, sehingga dia memuliakan Yesus. Nah, Anda ini kan belum berfungsi, makanya nantinya di sini Abang ya pasang telinga supaya apa? Karena di sini kita lagi membuka bengkel akal. Silakan. Ya, Bang Andreas itu dulu. Pertanyaannya Bang Suma tadi, ada berapa Ian Esa di dalam Bible? Aku udah jawab Bang, cuma satu. Hah? Cuma satu. Ini Cuma LAI salah nulis atau saya yang salah baca Pak? LAI terjemahannya itu tidak presisi, titik. Oh, tidak benar ya? Tidak presisi. Jadi, yang presisi yang mana? Ya harus lihat original teks. Ya silakan dibuka original teksnya. Kalau yang enak host baru presisi itu maksudnya. Oh iya boleh juga nih. Ini Alfian Bang Benny belum udah bikin aku emosi nih. Nanti tak buat emosi lagi. Gampang itu. Nanti Pak Denny ngambek lagi sama saya. Benny diem Ben, kalian tidak paham. Jadi aku naik sebenarnya mau nanya Bang Juma, Matius 13 ayat 11 dan 13, katanya dia ahli Biblo. Ada apa di situ Pak? Silakan dibacakan. Matius pasal 13 ayat 11 dan ayat 13. Itu tentang perumpamaan. Oh, perumpamaan juga. Iya, aku mau nanya Bang Juma sih, yang Silakan, katanya Pak. ahli Abang Bible. Juma mungkin lagi ngopi dia. Iya, makanya aku bilang tadi kalau dia tidak capek, kalau masih capek enggak apa-apa. Enggak ada capek. Ya, kalau masih capek silakan lanjut dengan yang lain. Kagak, beliau itu Bang Suma. Nah itu burungnya bunyi. Ya, gimana Bang? Silakan. Oh ya, selamat siang Bang Juma. Bang Juma tadi menyatakan abang ahli Bible. Ya, silakan. Matius pasal 13. Matius ayat 11. Ayat baik. 13. Pemahaman abang yang terdalam apa tentang itu? Oke, baik. Jadi ketika di Matius 13 ini ada keadaan di mana orang-orang datang berbondong-bondong kemudian mengerumuni Yesus ketika kemudian beliau ini naik perahu ya menuju ke sebuah pantai. Nah, lalu di data Matius 13 itu di situ ada perkataan Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu, mu di sini adalah Bani Israel. Sayangnya
orang-orang yang diberi rahasia tentang kerajaan surga tidak menjadi Kristen. Mereka mati dalam keadaan Yudaism. Itu yang sangat disayangkan, Pak. Kata Yesus sebelumnya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan langit, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran juga menarasikan hal yang sama. Kenapa? Orang-orang Yahudi, Pak, ketika Nabi Musa datang kepada mereka, Nabi Musa tidak bercerita hanya masalah dunia. Nabi Musa tidak hanya bercerita tentang tanah Kanaan. Nabi Musa tidak hanya bercerita tentang tanah perjanjian, tidak. Tetapi Nabi Musa bercerita tentang hidup yang kekal, hidup setelah kematian. Makanya uraian kemudian dari ajaran Nabi Musa itu menceritakan sebab akibat. Terkutuklah, selamatlah, mendapat hiduplah, matilah. Itulah yang Yesus katakan. Makanya terangkum di data nomor 23 berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Orang-orang Yahudi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Mereka tahu, mereka ngerti, mereka tahu Musa datang untuk memberi jalan keselamatan. Musa sebagai juru selamat bagi mereka. Mereka tahu. Bahkan sampai menduduki kursi Musa, kursi yang suci, yaitu sebagai imam, sebagai rabi, sebagai pengajar, ahli Taurat, ahli kitab, dan seterusnya. Tapi apa kata Yesus? Jangan sekali-kali kamu mengikuti mereka. Jangan kau mengikuti mereka. Dengarkan apa yang mereka ucapkan, tapi jangan kau ikuti kelakuan mereka. Kok bisa kayak gitu, guru? Ya, sebab mereka memerintahkan orang untuk melakukannya, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka mengatakan, tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu tidak ada bedanya Kristen hari ini. Gak ada bedanya. Jadi kesimpulannya sebelum saudara tanggapi gini. Orang-orang Yahudi memiliki aturan main, tetapi mereka tidak melakukan, kata Yesus. Oke? Tapi orang-orang Kristen, mereka tidak punya aturan, tetapi mereka melakukan. Saya ulang lagi. Orang-orang Yahudi pada masa itu memiliki aturan dari Nabi Musa, tapi mereka tidak mempraktekkan. Hari ini orang Kristen mempraktekkan, tapi itu tidak ada aturannya. Contoh, ke gereja, menyembah Yesus, makan babi, Natalan, pesta akhir tahun, apalagi naik memperingati kenaikan Yesus, kematian Yesus. Itu tak ada aturan mainnya, tapi mereka praktekkan. Inilah yang dikatakan mereka tidak mengerti. Mereka punya telinga tak mendengar, mereka punya mata tak melihat, mereka punya hati tapi tidak meresapi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang-orang Kristen ini tidaklah bersunat hati. Jadi kalau saudara bertanya tentang apa yang terkandung di dalam Matius 13 nomor 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan langit, tetapi kepada mereka tidak. Nah, mari saya buktikan kalau Anda pun tidak. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13 nomor 7, hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Dan Yesus adalah utusan Tuhan. Tapi hari ini Anda lihat orang Kristen apakah menjalankan ini? Tidak. Kenapa? Mata mereka punya tapi tak melihat. Kuping mereka punya tapi tak mendengarkan. Sudah dikatakan mengenal Yesus sebagai utusan tok, tapi dilantik kemudian menjadi Hilal bin Zakar atau bintang timur. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, panjang lebar Bang Juma ini. Ayat 13. Sekalipun kamu melihat, kamu tidak mengetahui. Melihat itu termasuk membaca. Sekalipun kamu mendengar, kamu tidak mengerti.
Itu ayat 13. Matius pasal 13 ayat 13. Bang Juma sudah menjelaskan, tapi tidak spesifik. Bang Juma sudah membaca Bible, betul? Tapi Bang Juma tidak mengetahui apa arti dari perjanjian baru. Bang Juma sudah dengar komal-komal, mendengar, tapi abang tidak ngerti. Ayat itu untuk Bang Juma. Poinnya tahu di mana? Kan? Anda ngarang bebas. Ayat ini, dalih ini untuk murid-murid Yesus pada zamannya. Anda yang ngarang. Bang, ini dalil untuk orang-orang yang menjadi murid Yesus pada saat itu. Jangan Anda siarkan kemana-mana. Ini Yesus berkata tentang orang-orang yang berbondong-bondong yang datang mengerumuni dia pada saat dia mendekati perahu. Jangan Anda larikan ke saya. Itulah sesatnya, karena ucapan-ucapan Yesus, cerita-cerita yang dikisahkan oleh penulis kitab saudara, Anda nisbahkan kepada keadaan hari ini, padahal ini adalah kisah. Ini kisah. Itulah sebabnya aku, Yesus, berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka itu adalah orang yang berbondong-bondong tadi. Anda larikan ke Bang Soma. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kok jadinya ke saya? Ini untuk orang yang berbondong-bondong tadi. Jangan Anda sapu rata apa yang tertulis. Wah, Anda nisbahkan kepada siapapun. Enggak kayak gitu belajar Bible. Enggak gitu cara belajar Bible. Oh, berarti dalam ruang lingkup bangsa Yahudi pada waktu itu ya, akhi. Betul, akhi. Kenapa dibawa ke saya? Anda salah belajar Bible. Silakan. Kalau algoritma Bang Juma seperti itu memang kisah saat Yesus 2000 tahun lalu ada di sekitaran Yerusalem. Itu benar kisah. Memang betul. Sudah berlalu. Kalau aku balikkan ke kitab abang, ya, itu juga atas peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi kalau abang kalau algoritma abang seperti itu tentang Matius pasal 13, sesimpelnya begini, itu berarti kami tutup aja. Itu nggak berlaku untuk sekarang, betul? Bukan kayak begitu. Sebuah kitab akan menceritakan hukum-hukum tatanan hidup. Namun kemudian sebuah kitab juga menceritakan kisah sebagai contoh untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai cerminan keadaan yang ada pada masa itu. Tetapi janganlah ketika orang berbicara mengenai maling kundang, Anda mendudukkan saya sebagai maling kundang. Itu keliru. Ini kita dudukkan perkara itu. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang berbondong-bondong itu punya mata tak melihat, punya hidung tak mencium, punya kuping tak mendengar. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Jangan Anda samakan. Saya bukan orang pengikut Yesus, bukan orang yang hidup zaman Yesus, dan Yesus diutus bukan untuk saya. Kecuali Yesus menuding orang-orang di luar daripada kehidupan dia sebagai Bani Israel, dan itu dijadikan sebagai panduan untuk semua manusia. Oke, Bang Juma lupa Matius pasal 28 ayat 19 sampai 21. Kenapa sampai 21? Emang ada? Emang ada 21-nya, Bang? Enggak ada. Ya, kalau lu sampai 20. Enggak ada 21. Sorry kalau aku terus. Yang Kristen yang mana ini? Iya. Ini loh. Kadang-kadang aku salah karena kitab kami terdiri dari 31.403 butir. Beda dengan kitab kalian hanya 6.660 gitu. Jadi harap maklum. Matius pasal 28 ayat 19 atau 20. Ajarlah mereka. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan ajarlah mereka. Apa yang kau ajarkan padamu, termasuk Matius pasal 13, Bang Juma. Oke, Bang sekarang Juma di situ. Yang kedua, ketika aku berusaha mengkaitkan dengan kitab abang mengeluarkan statement menjadi pedoman, betul? Ya. Ya udah sama dengan Matius pasal 13. Menjadi pedoman bagi manusia sekarang. Sekarang permasalahannya di Anda itu berat. Pertama, Anda membawa Matius 28.
Kalau Anda menuding itu perkataan Yesus, boleh dong saya minta mana mata rantai sanadnya. Mata rantai sanad itu mata rantai penyampaian dari Yesus ke A, ke B, ke C, ke D, ke F sampai kepada Anda. Boleh nggak saya minta itu? Matius 28 itu hanya sampai pada data nomor 15. Berita yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang tentara upahan menerima amplop, menerima upah. Titik, nggak ada lagi cerita. Data 16 sampai nomor 20 itu pesan gereja aja supaya orang-orang mengajarkan Kristen kepada seluruh dunia agar banyak orang yang terjerat membayar perpuluhan. Itu aja. Itu penambahan. Mau bukti penambahan? Baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, mari kita uji. Mana perintah Yesus agar orang ibadah pada hari Minggu? Mana? Tunjukkan. Gak ada. Mana perintah Yesus agar orang membatalkan hukum Taurat? Mana? Nggak ada. Mana perintah Yesus agar orang makan babi? Gak ada. Perintah Yesus untuk tidak bersunat, gak ada. Perintah Yesus untuk mendudukkan Yesus menggantikan yang maha tinggi, mana? Gak ada. Jadi Anda kebablasan kalau membawa data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu apa yang Anda ingin pakai untuk merubah kemudian konsep yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Bukan kepada semua domba. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Berarti Bani Israel yang tersesat. Hanya kepada Bani Israel yang tersesat aja Yesus diutus, bukan kepada semua Bani Israel. Camkan itu berdasarkan Matius 15 nomor 28. Ingat, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada umatku Bani Israel saja yang sesat. Yang kedua. Yang ketiga, mari kita buktikan. Andai saja Kristen yang ada di Indonesia hari ini berhadapan langsung dengan Yesus, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang sudah banyak duit, yang besar perutnya, hartanya melimpah, datang kepada Yesus. Kira-kira Yesus memanggilnya domba atau memanggilnya asu? Ini dulu poinnya. Kenapa demikian? Coba Anda baca di Matius 15 yang saya katakan tadi. Ada seorang wanita non-Yahudi berbicara langsung kepada Yesus, beriman pula kepada Yesus, tunduk kepada Yesus, mengakui kenabian Yesus, mengakui kerasulan Yesus. Apa kata Yesus? Usir dia dari sini. Dari tadi dia teriak-teriak. Tapi wanita itu mengatakan apa? Tuhan, bantu aku, tolong aku, kasihanilah aku. Kata Yesus apa? Tidak layak, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Coba bayangkan. Waduh, serem amat. Coba bayangkan. Iya. Lalu wanita itu mengatakan apa? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kaget Yesus. Wow, keren, luar biasa. Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi anjing. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Yesus tolong please. Apa? Sembuhkan anakku please. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Tidak layak makanan. Makanan di sini maksudnya Yesus. Tidak layak Yesus yang disediakan untuk anak-anak. Anak di sini Bani Yakub. Tidak layak Yesus yang disediakan untuk anak-anak Yakub diberikan kepada non Yakub, anjing, asu. Apa kata non Yakub? Non Yakub ini Abdi katakan apa? Betul Tuhan. Tapi bukankah sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bani Israel itu pantas dimakan oleh asu? Kata Yesus, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang terjadi? Apakah ibu itu menjadi Bani Israel? Tidak. Apakah ibu itu seketika menjadi domba? Tidak. Tetap saja dia menjadi anjing. Dan anaknya sembuh. Itu
Apatah lagi ente, apatah lagi pendeta ente, apatah lagi pastor ente ketemu dengan Yesus dikasih tendangan putar tanpa balasan. Apa buktinya? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kalian diusir. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka adalah Bani non-Israel. Menyamar seperti domba, tapi mereka bukan domba, melainkan serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim, kehendak Bapakku yang ada di langit, yang ada di surga. Itu kata Yesus. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, junjungan, kurios, kuria, dan seterusnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Taurat, kitab Tanakh, itu kehendak Bapa. Kristen melaksanakan enggak? Amin, amin, amin. Betul itu. Kristen melaksanakan enggak kehendak Bapa? Tidak sama sekali. Kehendak Bapa direvisi, direvisi, dirubah-rubah, ditambah, dikurangi untuk mengikuti selera perjanjian baru. Itu yang terjadi. Dan apakah mereka gunakan? Ya, mereka gunakan. Tapi digunakan sebagai apa? Sebagai aksesoris supaya mereka dianggap sebagai domba Bani Israel. Tapi orang berakal tidak akan mungkin bisa ditipu. Selihai-lihainya orang Kristen membawa-bawa nama Israel, kami masih sehat, kami masih waras, kami tahu dengan pasti Kristen adalah kaum bidat yang membawa-bawa nama Israel untuk menipu seluruh umat manusia di atas muka bumi. Itu fakta. Demikian. Iya, keren ini karangan Bang Juma mengutip beberapa ayat dari 31.403 butir. Sementara ayat lain diabaikan, diperkosa. Di dalam perjanjian lama sudah tertulis nubuatan bahwa JHVH Yahweh akan mengadakan perjanjian yang baru karena perjanjian yang lama telah dikhianati. Lalu di dalam kitab Injil Yesus juga berkata, padaku ada domba-domba lain. Yang ketiga, Yesus pelayanannya 3,5 tahun timelinenya. Ketika dia berbicara seperti itu dengan perempuan Samaria tadi, itu hanya salah satu kisah. Ya, masih ada kisah lain tentang pelayanan Yesus yang ditutup di Matius pasal 28. Ajarkanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang tadi katanya bisa kita debatkan di dalam manuskrip. Yang Bang Juma bilang tadi itu tambahan peraturan gereja. Nggak ada itu. Jadi kesimpulannya, Bang Juma ahli Bible dengan algoritma C3, copot, comot, cocokin sesuai dengan karangan yang abang mau buat. Tapi abang mengabaikan yang kusebut tadi dari perjanjian lama, ucapan Yesus ada domba lain padaku, dan Matius 28. Gimana abang ahli Bible bisa ngomong gitu? Abang abaikan, abang pilih yang cocok, abang karang, begitu? Oke, saya jawab ya. Ada 3 poin. Mudah-mudahan saya ingat. Diingatkan saya nanti Bang Handi. Yang pertama terkait domba. Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi domba lain di luar kandang. Kandang dalam bahasa Yunani disebutkan apa situ? Aule. Aule itu maksudnya pelataran Yerusalem. Sekarang ketika Yesus datang ke Yerusalem pada saat itu, apakah Bani Yakub berkumpul di sana atau sudah tersebar ke seluruh penjuru bumi? Itu dulu. Sedangkan kitabnya orang Yahudi hari ini masih tercermin dalam terjemahan yang Anda punya. Yehezkiel 5. Oke, bagaimana Tuhan membuat kemudian Bani Israel tersebar, terlempar kemana-mana. Sepertiga darimu akan kulemparkan kepada seluruh penjuru bumi. Pahami itu. Kemudian di dalam Ulangan 33, bukan Ulangan 33. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Apakah keturunan Nabi Yakub itu berkumpul hanya di Yerusalem saja?
Tidak. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, apakah keturunan Nabi Yakub hanya ada di Israel saja? Tidak. Tersebar kemana-mana, bahkan sampai ada ke Papua. Maka domba yang dimaksud di sini adalah Bani Yakub di luar Aule, di luar Yerusalem. Masih ada lagi keturunan Nabi Yakub di luar Yerusalem. Itulah domba-dombaku yang harus ku gembalakan. Makanya Yesus memerintahkan muridnya, pergilah ke seluruh bumi, ajarkanlah mereka. Mereka siapa? Mereka Bani Yakub. Bukan ente, saudaraku, bukan ente, bukan ente. Itu yang pertama. Lalu kemudian perjanjian baru, Bung, yang kau pakai di dalam kitabmu itu dengan coretan sampulnya perjanjian lama, justru itu adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Yakub. Itu perjanjian baru. Mau dalil? Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Kalau enggak puas, genapkan sampai 36. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Masuk enggak di sini Bani Paulus? Bani Bom-Bom masuk enggak? Enggak Masuk. Enggak masuk. Bani Company masuk enggak? Enggak masuk. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Tidak sama dengan perjanjian yang telah aku berikan kepada nenek moyang mereka yang mereka ingkari. Apa itu? Pada saat Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya kemudian adalah aku akan memasukkan kepada setiap Bani Israel ke dalam batin mereka, yaitu hukum Taurat. Itulah perjanjian baru. Jadi belajar, Bung. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat yang ditanamkan, ditancapkan oleh Tuhan ke dalam batin setiap Bani Israel. Pahami itu. Jadi perjanjian baru Tuhan dengan Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda adalah hukum Taurat yang justru melalui Paulus, Lucifer menjadikan itu sebagai sampah, menjadikan itu perjanjian kutukan yang harus dihapuskan di atas muka bumi dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal yang tergantung di atas pohon. Itu fakta. Itu yang kedua. Jadi perjanjian baru milik Bani Israel itu tidak punya hak orang Kristen mengganggu gugat itu. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan mereka. Pahami ya? Paham sampai situ. Yang ketiga tadi apa, akhi? Apa ada yang ingat nggak? Bang Handi Selebes. Yang ketiga yang disebut saudara tadi ini. Dia mengatakan saya mencomot. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Saya hanya menyampaikan item terpenting aja. Ya. Bahwa Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel yang sesat saja, bukan kepada semuanya. Kalau Bani Israel yang tidak sesat, bukan kepada mereka diutus, tapi mereka yang sesat, meninggalkan hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan, melanggar hukum Taurat, itulah Yesus diutus untuk mereka kembali kepada hukum Taurat. Oke? Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya saya itu keliru memaknai daripada kitab saudara, saya rasa saya tidak keliru. Justru Anda yang tidak paham kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Karena yang Anda pahami adalah kitab perjanjian baru. Perjanjian lama harus tunduk kepada keinginan perjanjian baru. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya dengan perjanjian lama. Maksudnya tidak percaya kepada terjemahan Septuaginta, karena itu sudah jauh dari asalnya, sudah jauh meninggalkan aslinya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya ketika orang Kristen mengatakan dirinya ini adalah pengikut para nabi, itu tak ada bukti sama sekali. Ingat, Yesus akan mengusir kalian karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus para nabi. Demikian. Ya, nggak apa-apa. Aku hanya respon satu ayat bahwa Bang Juma itu algoritmanya C3. Markus 14 ayat 24 tentang perjanjian ya. Inilah darahku. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Aku cukup kutip satu badan ayat. Beritek ini. Ayat lainnya bisa nanti. Tapi artinya untuk membuktikan bahwa yang katanya hanya untuk Bani Israel itu sudah teritu gitu loh.
Tadi aku hanya kutip satu ayat dari Perjanjian Lama, lalu Bang Juma memahaminya berdasarkan teks itu Bani Israel. Sebenarnya ada ayat lain, tapi aku hanya bilang seperti itu. Aku enggak bohong Bang Juma. Cuma untuk menghemat waktu, itu ada ayat lain yang lebih jelas. Ku kasih pun yang jelas itu, nanti abang pasti tidak terima. Karena contoh tadi di Matius 13 ayat 11 dan 13, abang memahaminya itu, padahal aku sudah jelaskan. Dengan perumpamaan gitu loh. Abang memahaminya beda. Gitu aja Bang Juma. Jadi aku saat ini mohon maaf, menganggap Bang Juma itu bukan ahli Bible, tapi ahli C3. Belum lagi kutanya, abang apa pemahaman abang yang ini lepas dari doktrin ya. Lukas 2 ayat 7 dengan Lukas 2 ayat 11. Di situ kuncinya yang terkait dengan Matius pasal 13 ayat 11 dan 13. Belum lagi kutanya tentang Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa itu dihukum karena apa? Multiple choice. 1, ingin sama dengan Tuhan karena mereka itu ingin punya kuasa yang sama dengan Tuhan, atau karena BODO. Tapi itu abaikanlah itu. Jadi penutupnya Bang Juma tentang Matius 13 ayat 11 dan ayat 13 tadi tentang perumpamaan, sekalipun Bang Juma melihat membaca Alkitab, abang gak akan ngerti. Kalau baca selanjutnya, karena abang jahat itu tertulis. Dan itu untuk ngetesnya gampang Bang. Apakah aku fitnah atau menuduh? Abang tes IQ abang di Lukas 2 ayat 7 dan Lukas 2 ayat 11 kalau abang tuh cerdas. Gitu loh Bang. Mohon maaf kalau nggak enak. Silakan. Iya, baik. Mungkin saudara ini salah orang atau salah nguji atau salah bahan materi untuk menguji Bang Suma gitu loh ya. Salah kamar. Matius 7 itu bukan apa-apa. Ya. Matius 7 yang Anda maksud kan? Benar kan? Lukas, maaf kalau aku tadi salah, tapi aku rasa aku ngomong Lukas 2 ayat 7. Oke, Anda kejebak Lukas dengan 2 Lukas 2 ayat 11. Pak Pendeta, salahnya Anda kejebak dengan saya, menandakan bahwasanya Bang Suma itu tidak bisa diragukan pengetahuan tentang Bible. Anda lah yang harus diragukan pengetahuannya. Kalau Anda berbicara tentang itu, di dalam Lukas 2 nomor 7, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang Anda ingin jual di sini? Tuhan melahirkan anak itu. Anaknya yang sulung. Ini kebohongan, ini tipuan. Kenapa saya mengatakan tipuan? Karena dalam tradisi yang ada di dalam kitab yang Anda genggam, Israel disebut sebagai anak sulung. Mana yang betul? Mana yang betul ini? Yesus atau siapa? Oke? Ia lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maksudnya ini Tuhanmu ini bagaimana ini Bung? Ini Tuhan saudara bernama Yesus ini kenapa dia? Miskin papa? Gak ada penginapan atau gimana? Nomor 13-nya, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara dan memuji Elohim. Katanya, apa yang terjadi ini? Apa masalahnya di mana ini? Anda mau larikan kemana? Nomor 11. Ayat 11 Bang Juma. Ayat 11. Ya, oke. Nah, ini akan menjerat leher Anda ini, data ini. Telah lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan, menurut saudara. Yang datang di atas muka bumi ini Tuhan. Ayo, lanjut aja Bang Juma. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu Tuhan. Enggak. Saya enggak lari ke original teks. Saya hanya bertanya, apakah yang lahir ini Tuhan? Ya, tertulis seperti itu. Oke, Tuhan yang lahir ya. Berarti orang Kristen harus memahami bahwa Yesus datang sebagai apa? Sebagai apa, Bang? Yesus datang ke atas muka bumi ini sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ayo. Itu
kalau narasi di Alkitab bukan seperti diksi Bang Juma. Ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti Yesus datang pada hari itu di atas bumi di kota Daud sebagai apa? Datang sebagai Tuhan. Diksinya yang tepat, George Hefave itu datang ke dunia dalam rupa seorang atau seperti atau sebagai manusia, begitu. Dan ini bisa kita buktikan dengan melihat original teks di ayat-ayat lain, gitu loh, Bang. Lalu apa yang Anda ingin jual di sini? Yesus telah datang sebagai manusia. Apa yang Anda ingin jual? Begini, bagi orang awam, sebagaimana Matius pasal 13 ayat 11 dan ayat 13 itu adalah kiasan, ya. Kiasan. Jadi di situ secara berbahasa Indonesia kita pegang dulu LAI saja. Itu kontradiksi. Oke. Sekarang itu bagi orang-orang awam yang diberitakan dengan kiasan, gitu. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kalau kita tahu membaca buku Reading Comprehension Skill, kita baca Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3 sebagai kata pengantar dari si penulis kitab Lukas. Kita tahu maknanya itu. Lukas 2 ayat 7 itu apa maksudnya? Lukas 2 pasal 11 apa maksudnya? Itu yang kutanya sama Bang Juma. Sekarang kesimpulannya saya minta. Lukas 2 nomor 11 ini yang lahir ini dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Lukas 2 ayat 11 datang sebagai itu adalah reporting dari si penulis tentang apa sih persepsi orang-orang tertentu yang mendapat informasi langsung dari sorga, dari malaikat Gabriel. Berarti yang lahir ini apa? Yang dilahirkan ini Tuhan atau yang dilahirkan ini manusia? Tuhan yang dilahirkan. Berarti dia datang sebagai Tuhan. Ya, memang dia Tuhan. Berarti bagaimana Anda ingin menarasikan kalau dia memang Tuhan, lahir sebagai Tuhan, datang sebagai Tuhan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Mana yang benar? Datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Ayo. Ya, makanya ketika kita buka original teks, itu terjemahan yang pasnya itu adalah seperti. Datang sebagai manusia. Seperti manusia atau manusia? Seperti manusia. Gini loh, hati-hati kita memilih kata demi kata. Iya. Dia seperti manusia atau dia manusia? Dia itu tampilannya seperti manusia. Begitu bahasa bebasnya. Tapi sebenarnya dia Tuhan adalah Tuhan. Itu pengakuan Anda atau pengakuan Yesus? Itu adalah isi 4 kitab Injil, bisa kita buktikan kalau saya tidak mau. Itu kan karangan orang yang tidak jelas. Yang saya tanya, itu menurut saudara atau menurut Yesus? Doktrin itu doktrin. Loh, Yesus berkata dalam Yohanes berapa? Dalam Yohanes 8 ayat 24, akulah dia. Dia siapa? Bagi orang yang tahu Alkitab, 31 ribuan butir ayat, itu tahu bahwa diksi itu hanya diucapkan oleh Yahweh, itu tidak pernah oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan Paulus yang selalu mengatakan ego emi? Yohanes ego emi juga mengatakan ego emi, dan banyak pengakuan-pengakuan ego emi dalam kitab saudara dalam original teks. Apakah mereka juga itu adalah Tuhan? Itu lihat kisahnya yang ngomong itu siapa. Gitu. Baik, kembali kepada pernyataan saudara. Ketika saudara membawa Yohanes 8:24, coba Anda maju sedikit ke 42. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri kan? Berarti sejatinya kalau dia Tuhan itu sendiri, Yesus wajib hukumnya mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku, karena yang maha berkehendak adalah aku.
Tapi faktanya dia mengaku, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo, kayak mana ini? Ayo, mana? Apa ini? Apa? Gimana nih? Tuhan datang menjadi Yohanes manusia. 8, ayat berapa 42. tadi yang Bang Juma baca? 42. Sebentar. Ya, silakan. Dalam LAI nggak ada situ kata manusia dalam ayat 42. Jadi dia datang sebagai apa? Dalam 42 tidak ada kata manusia. Jadi jangan ditambahin ya. Yesus itu apa? Sapi atau manusia? Nah, jangan ajar saya kurang ajar karena saya masih sehat. Maria melahirkan apa rupanya? Ayam, sayur. Jadi begini, tentang Yohanes 8 ayat 42, di situ tidak ada kata manusia. Lalu Bang Juma bertanya, lalu Yesus itu apa? Jawabnya Lukas 2 ayat 11. Lalu bagaimana dengan Lukas 2 ayat 7? Ini, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, ini jawabannya. Jikalau Elohim Theos adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Dia, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini Tuhan. Betul. Ini yang Anda maksud Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa Dia datang bukan atas kehendaknya? Bunyinya tadi seperti yang Abang Juma bacakan benar. Ini Tapi saudaraku Bang nih, Juma, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Katanya Dia Tuhan itu sendiri. Gimana ini? Oke. Biar aku jelaskan ya. Ya, silakan. Sebentar aja. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7, lalu Maria melahirkan seorang bayi anak laki-laki dan seterusnya, pakai lampin seterusnya. Itu adalah recording pelaporan oleh si penulis kitab tentang persepsi masyarakat umum yang melihat peristiwa itu, tapi mereka tidak dapat informasi A1 dari sorga. Sama seperti Bang Juma, sama seperti Kristen RT 3 Tuhan, sama. Oke, sekarang yang membawa A1 siapa? Yesus atau Anda? Lukas 2 pasal 11 tertulis malaikat Gabriel, itu informasi A1. Iya, oke. Kalau Yesus bukan A1. Dan yang menerimanya, entar dulu Bang, aku mau menjelaskan persepsi ini. Sudah udah paham. Malaikat. Belum paham. Yang mana A1 di sini? Yesus atau malaikat? Kalau boleh bentar dulu sedikit lagi, satu poin belum kejelaskan sama Iya, silakan. Lukas 2 ayat 7, persepsi masyarakat adalah Yesus itu manusia seperti Dia, punya bapak, punya ibu. Pertanyaannya, jika Yesus berbicara dengan standing posisi menggunakan persepsi masyarakat umum, itu salah atau tidak Yesus? Contoh Dia bicara itu adalah, aku keluar dari Bapa, Bapa mengutus aku. Tetap ada dua pihak atau lebih dari satu pihak. Salah tidak Yesus berbicara seperti itu dari logika kita? Tidak salah. Lukas 2 ayat 11, bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Yesus berbicara dengan standing posisi bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri, salah atau tidak Yesus berbicara? Kita bicara data, Bang. Kita bukan tidak salah bicara lagi, iman, bukan salah Bang. lagi. Bumi ini akan lebur, hancur, berkeping-keping. Di atasnya Aku tahu salah. ayat itu. Di atasnya salah. Jadi kita tidak bicara iman ya Bang Juma ya. Ini bicara by data. Sekarang Lukas kalau 2 Yesus 11. yang berkata. Iya sedikit. Lukas 2:11, jika Yesus berbicara sebagai Tuhan itu sendiri, Dia tidak salah. Itu by logika, by RCS. Silakan Bang Juma. Oke. Sekarang kenapa Anda nggak sebut Yesus? Kalau Yesus yang berbicara itu A1 atau apa? Yesus memiliki dua standing posisi. Di dalam 4 kitab Injil, Giliran Yesus, Anda mau melarikan ke ajaran pagan. Sekarang yang saya tanya, Yesus ini kalau Dia berbicara itu A1 atau apa? tadi kan sudah dijelaskan.
Ya, Anda mendudukan malaikat A1. Kalau Yesus yang berbicara, nggak didengar. Nggak penting. Ya didengar dong. Dia Tuhan. Ya, kalau Anda mendengarkan ucapan Yesus, Yesus ini datang atas kehendak siapa? Ya kehendak dirinya sendiri. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dia pembohong dalam Yohanes 8:42 itu. Berarti dia pendusta. Sekarang aku tanya sama Bang Juma. Jangan tanya saya sedang bertanya kepada saudara. Ini Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yesus bohong atau tidak? Tidak. Berarti Yesus ini yang maha berkehendak atau yang bukan? Kenapa dia tidak berbohong? Karena dia berbicara dengan standing posisi persepsi masyarakat umum. Lalu ilmu Anda ini, Anda dapatkan ilmu dari mana Anda? Yesus mengatakan Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ente seenak perut bicara sendiri dari diri Anda. Berarti Anda lebih Yesus daripada Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sementara yang maha kuasa di dalam Mazmur 33 nomor 9, dia hanya memberi perintah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka semuanya akan ada. Dia memberi perintah sesuai dengan kehendaknya, maka semuanya tercipta. Yesaya 55 nomor 11. Semua yang keluar, yang terlontar dari mulutnya, itulah yang terjadi. Tak ada yang boleh membantah. Lah Yesus, aku datang bukan atas kehendak sendiri. Lah bukan, dia Tuhan ini. Bukan Tuhan yang datang jadi manusia, tetapi dia adalah murni ciptaan Tuhan yang datang sebagai manusia saja. Jangan Anda tambah-tambahkan. Ini pengakuan Yesus. Jangan Anda tambah-tambahkan. Memang Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu nyamar seperti domba, membawa-bawa namaku, dan mengatakan akulah dia. Andalah yang kena. Waspadalah kepada Yesus. Seharusnya Bang Juma itu memegang prinsip konsistensi Bang Juma ketika bicara. Tadi aku bertanya secara perlahan. Lukas 2 ayat 7, persepsinya adalah persepsi masyarakat. Salah nggak Yesus ketika dia berbicara dengan standing posisi pendapat persepsi masyarakat? Bang Juma bilang tidak salah, betul? Saudara, Anda mencoba untuk menipu banyak orang. Di Lukas 2 itu tidak ada perkataan Yesus di sana. Itu karangan Lukas sendiri mengatasnamakan malaikat. Sejak kapan Lukas pernah bertemu malaikat? Kapan itu? Di mana ada cerita di dalam 3 Bible, di mana di situ diterangkan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Lukas. Itu di mana? Ini karangan sendiri, Bung. Ayo, baik, kuajarin Bang Juma supaya lebih pinter. Iya, terima kasih. Silakan. Aku tadi sudah mengucapkan, baca Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, itu hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan. Betul, bukan? Oke. Hasil penyelidikan. Berdasarkan sumber dari mana Bang Juma? Sumbernya siapa? Sumber dari Yesus katakan sebagai saksi utama, ya, sebagai penyampai firman. Betul? Sumber si penulis Lukas mendokumentasikan itu apa? Baca Bang Juma Lukas 1 ayat 2. Saya saksi sudah langsung. katakan. Iya, itu pengakuan siapa? Pengakuan siapa? Pengakuan siapa? Itu kata pengantar penulis kitab Lukas. Iya, berarti Lukas sendiri yang mengatakan itu kan. Sekarang mana buktikan kalau ada kesaksian di luar daripada karangan Lukas ini mempersaksikan bahwa ada murid Yesus yang pernah bertemu dengan Lukas. Silakan, saya tunggu sampai 2000 tahun ke depan. Ada murid Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Tunjuk dalilnya tertulis di mana? Silakan. Ini pengakuan internal pengarang Lukas untuk seorang kaisar bernama Theophilus. Dan ini Lukas tidak pernah sadar kalau kelak bukunya akan dijadikan sebagai buku suci oleh orang-orang Roma. Ayo, kuatkan argumentasi Anda dengan data-data. Di mana Lukas pernah bertemu dengan murid Yesus? Di mana itu? Aku ngerti pertanyaan Bang Juma. Ya, kalau begitu jawablah. Silakan. Jadi aku hanya menjawab begini loh. Dalam 1 Timotius pasal 2, segala tulisan
Kata-kata Paulus. Bukan itu yang ditanya. Di mana Lukas ketemu murid? Bukan itu yang ditanya, Bang. Di mana Lukas ketemu murid? Murid Yesus. Segala tulisan. Dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita tahu bahwa Lukas tidak berjumpa Yesus, kita tahu itu, Bang. Tapi dia menggunakan saksi langsung, itu sumbernya. Lalu ayat 3, dia dengan hati-hati menuliskan. Iya. Saksi langsung. Dari mana Anda bisa tahu? Iya. Dari mana Anda Baca bisa Lukas tahu? 1 ayat 2. Iya, saya Baca ngerti Lukas kalau itu. Iya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini di mana? Kebenarannya ini di mana? Ini kan pengakuan Lukas. Iya. Aku ngerti. Cuma sampai situ yang bisa ku respon Bang Juma. Itu namanya RCS ya. Udah, selesai kita. Silakan Bang Handi. Jadi algoritma yang sama pun bisa ku kasih ke Abang, membalikkannya ke kitab Abang dengan algoritma yang sama. Silakan. Aku tidak mau. Aku tidak Silakan mau. aja. Gitu loh, Bang. Gak apa-apa. Gak masalah. Abang masuk ke komal kami, baru kita buka topik itu, gitu loh. Jangan Anda katakan Al-Quran itu dihasilkan dari hasil penyelidikan seperti ini. Jangan. Nggak sama, nggak seimbang, nggak seimbang. Nggak apa-apa Bang Jum. Cuma aku merespon seperti itu. Silakan masuk ke komal kita buka topik ini, gitu loh Bang. Oke, Bang Handi silakan, atau ada sahabat lain yang ingin menanggapi atau melanjutkan? Saya nyimak dulu, silakan. Ya, saya mau pertegas dulu antara Lukas 2 nomor 11 sama 2 Yohanes 1 nomor 7. Ini tadi Bang Juma orang yang terlalu bijak sih kalau diskusi, nggak mau nabok orang. Bang Juma terlalu baik. Kalau saya tadi mengamati Lukas 2 nomor 11, 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yang mana yang benar nih Bang? Tolong dijawab tuntas, silakan. Bentar aku baca Yohanes 2 ayat 11 ya. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Dua Yohanes 1 nomor 7 sama Lukas 2 nomor 11. Anda menjawab standing dia seperti manusia. Nah, itu kan ngelesnya tadi. Ini yang mana nih yang benar nih? Iya. Jadi begini Bang. Dalam 2 Yohanes tadi itu dikatakan sebagai manusia, begitu tertulisnya dalam LAI ya. Itu nggak salah. Cuma begini, dalam satu buku yang utuh, contoh Lukas 2 ayat 11 dan Yohanes berapa itu ya, Sang Firman itu bukan menjadi daging ya, enkarne dalam sark, itu semua data-data itu harus diresum. Nggak usah diputar Bang, nggak usah diputar Bang, langsung to the point. Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Aku ulangi sekali lagi Bang ya. Jangan diulang, langsung jawab. Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi dia datang sebagai Tuhan di Lukas 2:11. 2 Yohanes 1 nomor 7 datang sebagai manusia. Yang mana yang benar nih? Dua-duanya benar. Loh, dua-duanya benar bagaimana? Tidak tahu. Bagaimana benar dua-duanya bertentangan kok? Itu 2 Yohanes itu, Abang dengar bagus-bagus ya. Murid-muridnya mengajar jemaat di situ sama seperti pola Yesus mengajar. Kalau dua-duanya benar, kalau Lukas yang benar, ya, kalau Lukas yang benar berarti Anda adalah antikristus. Anda penyesat dan antikristus. Kalau Lukas 2 yang benar, menurut Yohanes 1 nomor 7, kalian semua adalah penyesat dan antikristus. Paham? Boleh aku tuntaskan jawaban aku atau tidak? Kan sudah menjawab tadi, dua-duanya benar. Jadi Yesus manusia dan Tuhan. Ngapain lagi? Ya, itu jawaban singkat. Ya udah, saya butuh yang singkat. Ngapain muter? Ini bukan gereja. Ya jadi sudah, netizen yang menilai. Ya, jadi Anda membenarkan Lukas. Jadi Anda membenarkan Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Anda juga membenarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Padahal ini adalah laporan yang kontradiksi. Nggak bisa dibenarkan dua-duanya.
Kalau Anda membenarkan dua-duanya ini dalam saksi dalam sidang, Anda akan dikeluarkan dari sidang karena Anda Oh, balelu. tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, Bang. sekarang anak Maria ini Tuhan atau manusia? Di awal aku sudah buka Matius pasal 13. Ya udah saya tanya. 11 Saya tanya, dan 13. anak Abang Maria nggak ngerti ini, di situ. anak Maria ini yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu Tuhan. Ya berarti anaknya Maria Tuhan. Oke, Itu saya bagi ikutin orang, nih. Oke, bagi orang pilihan. oke, dengerin. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Jawab. Ya Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya Tuhan atau Jorhevave dalam bahasa Ibrani. Bukan Tuhan yang dia lahirkan Bunda Maria, bukan Tuhannya itu. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukan seperti definisi abang. Enggak, yang dilahirkan Maria ini kan Tuhan. Betul? Betul. Betul. Oke. Apakah Tuhan yang dilahirkan Maria ini adalah Tuhannya Maria? Iya. Jadi yang dilahirkan Maria adalah Tuhannya Maria. Jadi anaknya Maria adalah Tuhannya Maria, betul? Ya, menurut sudut pandang manusia biasa. Emang ada manusia super? Karena abang tidak ngerti Matius Nah, 13. ini Anda yang nggak ngerti, pusing Anda ini. Abang tidak ngerti Matius pasal 13 ayat 11 dan 13 serta Lukas 2 ayat 7 dan ayat 11 abang nggak ngerti. Padahal itu sangat sederhana Nah, secara logika. Anda ini sudah sederhana Lukas 2:11, kenapa Anda berpindah topik? Jadi sekali lagi diulang ya. Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, Tuhannya Maria adalah yang dia lahirkan itu. Artinya gugur 2 Yohanes 1 nomor 7. Kalian semua orang Kristen kalau mengimani seperti ini, Anda adalah penyesat dan antikristus. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7. Kan begitu diskusinya Bang, nggak perlu diputar. Anda lagi-lagi bukan C3 ini, Anda C977 kuadrat C-nya Anda ini. Gitu loh ya. Karena Anda sendiri yang membantah argumentasi di dalam Bible Anda. Enggak, Jadi sebenarnya ini dari tadi Bang Juma hanya menjadi moderator, mendamaikan Anda dengan iman Anda, akal Anda dengan tulisan yang ada di Bible. Bang Juma hanya mendamaikan saja. Anda mau damai silahkan, Anda mau berontak ya silakan. Tuduhan Anda C3 ke Bang Juma, tuduhan itu berbalik kepada Anda. Anda yang selalu cocokologi di sana sini, di sana sini. Itu ya. Tinggalkan ini, pindah lagi. Saya tadi menyimak dengan baik. Lukas 1 nomor 2. Bentar dulu Bang, bentar dulu. Ini saya review nih. Lukas 1 nomor 2. Anda mengatakan bahwa Lukas itu menanyakan saksi. Anda tidak jawab juga pertanyaannya Bang Juma. Di mana Lukas bertemu dengan saksi? Saksi siapakah yang ditemui Lukas sehingga dia menulis melaporkan ke Theophilus? Saksi siapa yang dia temui? Silakan. Abang kalau minta nama tidak ada tertulis. Tetapi dari Lukas 1 ayat 2 itu saksi mata langsung. Oke, itu baik. bisa saja. Baik, cek. Bisa Kita saja cek ya. para Kita cek, kita cek. gembala. Kita cek. Waktu Bunda Maria melahirkan di kota Daud, waktu itu dia tidak mendapat penginapan. Ya karena penginapan full, Tuhan mau lahir kok nggak dapat penginapan. Terpaksa Bunda Maria melahirkan di luar penginapan. Kemudian bayi itu dibungkus lampin taruh di palungan. Pertanyaan Bang, siapakah yang ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan? Silakan. Berarti abang bicara tentang detik-detik kelahiran, betul? Ya. Alkitab tidak menjelaskan itu Bang. Di situ kelemahan. Menjelaskan Bang, menjelaskan. Anda baca Lukas 2:1 sampai habis. Di sana itu Pak Yusuf menemani Maria yang dalam keadaan hamil besar karena ada perintah Raja Agustus untuk disensus seluruh penduduk dunia. Berjalanlah dia dari Nazaret ke kota Daud di malam hari.
dalam perjalanannya mendapati sekawanan gembala-gembala yang menggembalakan dombanya di malam hari. Sampailah dia di kota Daud melahirkan di sana. Ada bang. Jadi ada Pak Yusuf yang menemani Bunda Maria melahirkan. Hanya dia 2 orang. Pertanyaan sekarang. Dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan, sedangkan Lukas tidak ada di TKP, Lukas tidak pernah ketemu Maria, Lukas tidak pernah ketemu Pak Yusuf. Dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Silakan. Tadi kan aku merespon. Berarti maksud Bang Slebes itu detik-detik kelahirannya. Abang jawab betul, kan begitu? Lalu abang buka Lukas pasal 2 dari ayat 1. Itu nggak ada bicara tentang detik-detik kelahiran. Itu berbicara tentang peristiwa. Nah, setelah itu Maria dan Yusuf bertemu dengan Nabi yang berbicara bahwa ini bahasa bebasnya ya. Sekarang aku sudah siap untuk dipanggil kepadamu Tuhan, karena aku sudah melihat janjimu digenapi. Dari situ, dan yang kedua, dari para gembala. Yang ketiga, dari orang-orang sekitar itu, bukan pada misalnya lahir jam 8 malam, bukan pada jam 8 malam itu. Jangan terlampau bernarasi bebas. Karena Bang, pertanyaan sederhana Bang, maaf saya potong. Anda kan ini berdasarkan Lukas 1 nomor 2, Lukas menanyakan saksi, kemudian menulis, dia laporkan ke Theophilus. Theophilus menerima dengan baik, dikanonlah, terus diterima sebagai Roma, sebagai buku suci, masuk ke Indonesia. Anda percaya juga itu? Kan itu sejarahnya. Nah, makanya saya tanya Bang, Lukas 1 nomor 2 ini, dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Sedangkan Lukas ini nggak pernah ketemu Maria. Bunda Maria melahirkan, Lukas nggak ada di TKP. Nah, sederhana pertanyaannya. Lukas ini memperoleh info, menanyakan narasumber itu siapa? Kan reporting tadi Anda mengatakan, Lukas ini reportase, seorang wartawan. Seorang wartawan itu Bang, dia harus ketemu narasumber, baru bisa valid masuk ke dalam kantor pemberitaan, diedit dulu, kemudian disiarkan. Oke, biar valid, biar tidak memenuhi publik. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah Lukas menanyakan narasumber sehingga dia menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan? Silakan. Iya, itu bisa terjadi. Kok bisa terjadi? Datanya mana? Loh, tadi kan dikatakan secara general. Kalau abang tidak terima, nggak masalah. Enggak, di mana? Apakah Lukas pernah ketemu sama Maria? Alkitab tidak menjelaskan itu. Cuma dalam Lukas 2, Lukas 1 ayat 2, itu menuliskan dari saksi mata langsung. Oke, saksi mata waktu Bunda Maria melahirkan siapa? Abang mau bicara detik-detik kelahiran? Iya, saksi mata waktu Bunda Maria melahirkan siapa? Itu nggak ada dijelaskan, tapi dari kisah itu kita bisa ketahui. Nah, terus ya, terus Lukas ini menanyakan saksi mata ini yang ditanya siapa? Alkitab tidak menjelaskan secara literal, cuma secara general. Nah, ini namanya secara C3. Ini Anda ini. Loh, ya, Anda yang C3. Kenapa saya bilang Anda yang C3? Dengerin dulu. Bunda Maria sendiri yang melahirkan anaknya tidak pernah mengklaim kalau yang dia lahirkan itu Tuhan. Datang Anda C3 ini, ya, Anda yang C3 mencocok-cocokkan dengan laporan wartawan yang nggak jelas ini, mengatakan anak orang adalah Tuhan. Bunda Maria yang tahu persis siapa anaknya, bukan Anda, bukan penulis, bukan Lukas. Tidak ada satupun statement dari Bunda Maria dan Pak Yusuf kalau anaknya adalah Tuhan. Anda yang C3, Anda yang tertangkap basah C3 menuduh Bang Juma yang C3. Anda lah yang C3 di sini. Oke, abang pernah dengar nama Simeon? Siapa itu Simeon?
Ya sudah, belajar dulu Bang. Selebesnya kenapa sih yang dibawa-bawa? Si kucing. Kenapa sih yang dibawa-bawa? Ya Saya mau nanya ke, saya nanya ke Pak RCS, manakah yang lebih tahu tentang Yesus? Selain Tuhan yang Maha Kuasa ya, manakah yang lebih tahu tentang Yesus? A, ibunya, B, bapaknya, C, adik-adiknya, D, penulis. Siapa yang lebih tahu? Ibunya. Ibunya dong. Ibunya yang nyusui, ibunya yang rawat kok. Kagak pernah tuh Maria mengklaim anaknya Tuhan, menyembah anaknya sendiri. Hanya C3 yang nolong belakangan ini, yang berusaha anaknya orang adalah Tuhan. Mana datanya bahwa Maria mengetahui, dia lebih mengetahui Yesus itu Tuhan? Mana? Nggak perlu berdata Bang, tanya binimu. Anakmu lebih tahu binimu lebih tahu anakmu daripada lu. Bini lu yang menyusui, dia lebih paham karakter anaknya. Ini manusiawi, ini baru bukan C3 kalau kayak gini, nggak perlu ditanya. Alkitab hanya menuliskan Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Tahu nggak apa yang menyimpan itu? Menyimpan dalam hatinya apa yang disimpan? Berarti Ya, kan Bang, pahami sendiri. berarti ditetein kan, disusui itu. Itu bahasa Indonesia gitu loh. Abang terserah Bang mau memahaminya apa gitu loh. Apa yang disimpan? Gini loh bro, ya tolonglah. Tahu Simeone Inzaghi tahu kita. Main bola itu. Ibunya lah yang lebih tahu bro anaknya, bukan ente ini semua belakangan hadir. Tapi oke lah. Nanti semua orang dimintai pertanggungjawaban kok. Kalau kita bisa menghadirkan Maria di sini, Anda mengatakan menyimpan dalam hati. Tidak ada satupun tulisan di Bible itu Bunda Maria continue menyembah anaknya. Ya, bapaknya, ibunya, adik-adiknya, dia sendiri nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Datang orang-orang belakangan ini dibuatkan suatu laporan Yesus Tuhan. Padahal dalam satu keluarga ini Yesua Mesia dari kecil dirawat kok. Dirawat baik-baik sama ibunya. Kalau dia Tuhan, berarti Yesus berubah dong. Kalau dia dari kecil gede sampai mati, berarti kan dari bentuknya berubah kan? Ya nggak mungkin lah Tuhan mau berubah kan? Dari bayi dulu kan ada berubah fisik. lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Ternyata nyatanya berubah dari bayi kecil, remaja, dewasa, kan gitu. Jadi kuncinya gini Bang Slebes. Ketika Yesus mulai kuncinya tanya si dalam pelayanannya ya, itu ada orang yang berkata ibumu. Lalu Yesus menjawab, siapakah ibuku? Gitu loh. Jadi statement abang tadi ya, bahwa ibunya lebih yang mengenal Yesus adalah Tuhan, itu nggak didukung ayat Bang. Itu hanya penalaran logis abang, tapi itu bukan penalaran logis Alkitab karena tidak terdukung ayat Alkitab. Gitu. Saya mau nanya ke Pak RCS, Pak RCS, Tuhan Anda sama nggak Tuhannya Maria? Sama. Nah, Tuhannya Maria siapa? Jod-Heh-Vaveh. Itu yang disembah orang Israel pada masa itu. Oke, Tuhan Anda siapa? Jod-Heh-Vaveh Yasa. Yahweh yang menyelamatkan, Yesua, Yesus. Kok ya? Beda itu. Beda dong. Beda. Bisa nggak dipersingkat? Mbak, bisa nggak dipersingkat satu kata aja? Siapa nama Tuhannya Maria? Jod-Heh-Vaveh itu nama generik. Oke, tapi cukup, nggak usah pakai tapi. Cukup. Enggak, biar abang pandai. Ya pandai saya. Makanya dengerin. Anda kalau Maria ditanya juga, itu jawabannya satu kata aja. Siapa nama Tuhannya Maria? Banyak namanya. Siapa salah satunya? Jehovah Jireh. Hah? Makanya aku mau ngajarin abang supaya nggak usah sebut aja nah. Sebut aja, nggak usah diajarin gua, nggak usah. Nama aja nama, saya minta nama. Ya, Jehovah Jireh. Oh, Jehovah Jireh. Oke, saya catat ya, Jehovah Jireh. Kalau nama Tuhan Anda siapa? Jehovah. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Abang ini kadang-kadang lah. Nggak menyebut Yesus kok.
Gimana sih? Makanya Bang Slebes itu termasuk kategori orang-orang di dia sendiri yang bingung. Dia yang bingung nih. Saya ulang ya. Tuhannya Maria Jehovah Jireh. Tuhan Anda sama, berarti Yesus bukan Tuhan karena tidak menyebut namanya kan gitu. Selesai toh? Berarti Lukas bohong kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan. Selesai. Kenapa nangis? Enggak, aku lucu aja nengok abang. Jadi Tuhan yang disembah Abraham itu namanya yang dikenal Israel tuh banyak. Siapa salah satunya? Jehovah Jireh ya. Banyak beberapa itu. Sebentar, Jehovah Jireh ada, Bang Billy, Jehovah Jireh. Ada. Ada ya, Jehovah Jireh, oke. Apalagi siapa lagi? Bang Billy. Coba kasih tau lah Bang Billy. Ntar dulu Jehovah Jireh, siapa lagi? El Gibor, El Gibor, El Shaddai, El Roy gitu ya. Nah, kalau nama pribadinya sembahannya Yudaisme siapa ya Pak RCS? Nama pribadinya itu kan sifatnya. Oke, itu sifatnya. Nama pribadinya siapa? Jebakan. Itu kan nggak usah ngajarin gua kayak begini, gua ahlinya. Nah, itu kan sifat. Dengerin dulu, itu kan sifatnya. Nah, nama pribadi. Nama pribadinya siapa? Itu proper name. Proper name semua. Bukan sifatnya. Iya. Bang Billy katanya proper name semua. Enggak, yang proper name cuman Yud He Vav He. Itu proper name-nya Hashem ya. Yang lainnya ada nama-namanya. Jadi Hashem Yahweh itu memiliki 3 proper name. Saya akan kasih datanya lewat data akademik ya. Jadi memiliki tiga proper name, yaitu Elohim, El dan Shaddai. Nah, dan juga YHWH. Jadi itu yang lainnya kayak yang lainnya 72, ada 72 nama Tuhan itu menggambarkan esensi sifat. Bahkan YHWH sendiri bukanlah seperti nama Agus Bambang Slamet, bukan, tapi itu akronim atau kepanjangan dari kata Haya Hove Veyihe. Itu YHWH, artinya he was, he is, he will be. Artinya dia itu kekal selama-lamanya, begitu. Jadi sekali lagi nama Tuhan itu kita pahami bukan fisik bentuknya, tapi daripada sifat-sifatnya itu yang kita bisa pahami. Lanjut. Oke, jadi proper name-nya seperti itu tadi ya. Nah sekarang Bang Billy, saya ke Bang Billy dulu ya. Apakah Tuhannya Yudaisme itu sama dengan Tuhannya Kristen? Bang Billy. 180 derajat tidak sama, berbeda sangat jauh. Dikatakan Hashem VN lo demut hagu VN ego lo narok elaf kedusyato, artinya Hashem tidak memiliki bentuk bersama tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi nggak bisa. Memang dia bukan sesuatu yang bisa digambarkan lewat bentuk fisik, tidak gitu. Karena di dalam beberapa kitab Torah kita tahu bahwa di dalam kitab Bilangan 23 ayat berapa itu ayat 11 dikatakan lo is el vikazef, ya, bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Gitu. Itu sudah jelas beberapa di dalam kitab Tanakh, Tuhan itu Hashem itu bukanlah manusia, itu sudah jelas, itu adalah landasan iman yang benar bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Lanjut. Bilangan 23 19. Terus Bang Billy, tapi mereka ini mengatakan bahwa Tuhan Anda, sembahan Anda itulah menjadi manusia. Nggak ada. Tidak pernah, kan sudah dibilang tadi, VN demut agu VN ego, tidak memiliki bentuk bersama tubuh jasmani, dan Tuhan itu bukan manusia, sudah jelas itu. Itu adalah landasan utama gitu. Jadi kalau bukan sembahan Yahudi menjadi manusia, terus siapa yang disembah orang Kristen ini? Nah, makanya tadi kan Bapak tadi begitu ditanya Tuhanmu siapa, dia sudah mulai bingung antara yang mana ini. Dia bingung, akhirnya dia pakai apa tadi? Yehova Jireh, atau Tuhanmu siapa? Udah bingung, untuk menyamakannya ya kasihlah nama Yehova. Padahal tadi dia bilang pertama Yesus. Jadi sudah terjadi keraguan-raguan terhadap iman Kristen. Bapak ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia sudah mulai ragu ketika Bang Andi mencecar dengan begitu deras cecarannya, ya, seperti striker Inter Milan ya. Jadi begitu ini backnya ibaratnya udah mau goyang backnya nih, udah ambil ke gol gitu. Jadi dia sekarang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan tapi Yehova.
Itu kan persepsi Bang Billy. Aku udah Bukan bilang persepsi tadi. saya pakai semua alat. Dalil ayat dikatakan dalam bilangan lo is el hikazef, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia tidak bisa berdusta. Apakah kucing bisa berdusta? Apakah ikan sapu-sapu bisa berdusta? Tidak bisa. Yang bisa berdusta adalah manusia. Makanya Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Itu logikanya. Iya, tapi aku narasiku bukan ragu-ragu. Cuma karena Bang Slebes maju tak genter daripada kita cakap tabrakan. Makanya aku bilang Bang Andi Selebes ibarat striker itu striker Inter Milan ya kan, backnya udah mulai goyah nih kan. Nah, Bukan goyah. Coba tanya lagi Bang Andi biar dia jelas, Tuhanmu siapa? Yesus atau Hashem? Ntar dulu, RCS. Ntar dulu RCS. Aku menjaga. Apakah Tuhan Anda, dengerin dulu, diam dulu. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? Ya sama lah. Gimana sih pola balik? Tuhan Anda namanya siapa? Yesus. Nama Tuhanku Yesus dalam bahasa Indonesia. Oh, Tuhanmu Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yahweh dalam bahasa Ibrani. Sama atau beda itu? Sama. Sama ya? Jadi Bang Slebes kalau tidak tahu fonetik bahasa Yunani, fonetik bahasa Ibrani, nggak usah gitu ngomongnya Bang Slebes. Kalau gini Bang Andi, kalau yang bernama Yeshua itu dianggap jadi Tuhan, kenapa nggak Yehoshua ben Nun? Muridnya Musa itu yang mengemban, yang memiliki pertama kali nama Yeshua. Itu dia, Yehoshua ben Nun namanya. Tadinya namanya Hosea, diganti oleh Musa. Jadi Yosua artinya Tuhan menyelamatkan, artinya itu ya. Nah, apakah Yosua itu dianggap Tuhan oleh orang Yahudi? Kagak pernah. Kalau memang orang yang kalau begini, kalau yang namanya ya semua yang namanya Yesua itu dijadikan Tuhan, Mas Slamet nih orang Jawa nih, Slamet itu jadi Tuhan karena dia namanya adalah Yesua, Slamet dalam bahasa Jawa. Apakah Slamet dijadikan Tuhan? Tidak. Itu adalah doa Musa kepada Yehosua supaya jangan sama seperti 10 pengintai yang memberikan laporan palsu kepada Musa. Begitu. Iya, itu Abang Billy nggak usah cerita karena di Alkitab tertulis ada 2 kelompok orang Yahudi. Satu yang menyalibkan Gak usah melebar dulu deh. Sekarang saya nanya lagi nih, jelas tadi jawabannya nih. Tuhan Anda, Tuhan Maria tadi siapa? Ulang lagi. Tuhan Maria siapa? RCS. Bang Slebes udah 3 kali ya Bang tanya. Lanjut saja. Soalnya 3 kali menyebut 3 kali perbedaan. Anda mengatakan sama. Anda Tuhannya adalah makanya aku bilang iman dia sebagai orang Kristen itu mulai goyah. Harusnya ditanya Tuhanmu siapa? Yesus. Udah gitu aja, kelar. Jangan muter-muter. Kalau memang sebagai Kristen sejati, hidup dan matimu harus Yesus. Begitu, jangan pakai yang lain. Ayo. Yesus itu kan bahasa Indonesia. Siapa bilang Yesus bahasa Indonesia? Yesus bahasa Indonesia, aduh kacau. Itu adalah serapan bahasa, bro. Iya, aku bilang fonetik Indonesia. Kan aku bilang berulang-ulang. Fonetik lagi. Oke. Jadi Yesus ini bahasa Indonesia namanya. Oknumnya orang mana? Udahlah Bang Slebes, Bang Andi Slebes. Pindah topik aja, Sebenarnya Bang Andi Slebes, Yesus itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu selamat. Kenapa? Karena bahasa Ibrani-nya dari akarnya Yehoshua, Yosua. Selamat. Artinya berarti orang Jawa ini jadi Tuhan semua, gitu. Lanjut. Jadi gini aja bro, oke lah gue ikutin, saya bikin nyaman, sama bikin happy orang yang C3 ini. Oke lah Yesus bahasa Indonesia, tapi oknumnya itu orang mana? Orang Indonesia apa orang mana sih oknum Yesus ini? Abang nanya aku? Iya. Ya dia terdaftar di Dukcapilnya Yahudi. Ya, Dukcapilnya Yahudi. Oke. Itu keturunan Daud, keturunan Maria. Gitu. Ini penggorengan opini. Jadi Tuhan Anda. Aku kan bicara pakai data. Iya. Jadi Tuhan Anda itu. Jadi Tuhan Anda itu adalah orang Yahudi ya.
Dia keturunan Daud, keturunan Yusuf, keturunan Maria. Iya, artinya Tuhan Anda itu punya keturunan, punya kakek, punya nenek kan gitu ya. Orang Yahudi dia. Punya Pertanyaannya, Bang Andi, pertanyaannya salah. Pertanyaannya gini, Yesus itu orang Ambon apa orang Israel, orang Yahudi, orang Ambon apa orang Israel? Coba tanyanya gitu, Bang Andi. Iya, coba dijawab tuh. Israel apa Ambon tuh, Yesus? Tadi lu udah jawab sih, terdaftar di Dukcapilnya ini Raja Agustus. Udah, sekarang aku tanya Bang Selebes sama Bang Billy. Jadi gini, Aku lucunya tanya Bang gini ya. Selebes. Jadi lucunya gini, kalau dia bilang Yesus orang Ambon, wah penghinaan. Masa Yesus disamakan dengan orang Ambon? Kalau dia bilang orang Israel, wah Tuhanmu kok berorang. Sekarang aku tanya Bang Billy, boleh? Tapi sebenarnya udah dijawab sih Bang Billy. Dia tuanya adalah orang. Oke, orang, betul. Lanjut. John Hefave yang karena hadir di antara manusia. kalau dia mengingkari Tuhannya orang, sebentar dulu Bang, habis ini. Kalau Anda mengingkari Tuhan Anda adalah manusia, Anda penyesat dan antikristus sebagaimana tertulis di 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya, Penyesat karena antikristus itu yang mengatakan Yesus bukan manusia. Iya, karena definisi Abang tentang kata manusia tidak mewakili seluruh penggunaan kata manusia di dalam 31.403 butir gitu. Manusia aja kok diributkan, manusia ya manusia. Kenapa lagi manusia ditafsir? itu artinya satu dari debu tanah. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu Tuhan yang hadir di antara manusia dalam tampilan luar manusia. Paham nggak? Aslinya apa? Yesus ini asli anak Maria ini. Yesus ini aslinya manusia atau bukan? Yesus itu Tuhan, titik. Oh, Tuhan punya sidik jari. Gini aja lah Bang Selebes, kan ada di hadis bahwa baginda Rasul. Nggak usah ke baginda dulu, ini berbicara Tuhan. Enggak, ini berbicara Tuhan kok. Ini masalah logika. Didatangi Gak usah berlogika bro, lu nggak berlogika, lu bercetiga. Tertulis laki-laki. Pertanyaanku, dia itu manusia atau Jibril, malaikat? Jawab Bang Selebes. Apa sih larinya ke proses pewahyuan? Jibril itu pernah datang berbentuk laki-laki dia. Dia sore-sore pernah datang ke kemah baginda Rasul, laki-laki. Iya, laki-laki. Kenapa? Dia bukan Tuhan kok, nggak ada masalah. Pertanyaanku, malaikat itu, Jibril itu yang mendatangi dan bicara dengan baginda Rasul di kemah baginda, itu malaikat atau manusia? Jawab. Malaikat datang berbentuk manusia, nggak ada masalah. Sama dengan yang datang kepada Abraham, 3 orang malaikat. Pelosa Nasim, 3 orang laki-laki, betul. Iya, sama yang datang ke Abraham itu. Terus Kristen mengatakan salah satunya adalah Tuhan, katanya Bang Jibril. Yesus itu sama seperti kisah tadi Bang Selebes. Dia adalah Tuhan yang hadir di antara manusia. Oh, paham maksudnya ini. Paham maksudnya ini. Jadi Yesus, Jadi Yesus itu datang berbentuk laki-laki melalui rahim Maria. Padahal sebenarnya itu adalah Yesus terbungkus manusia, kan begitu maksud Anda? Bukan. Karena Tuhan kan Maha Kuasa. Wah, kacau nih. Kacau ini. Ya udah pindah topi lah, bolak-balik. Nah, kalau kau pakai itu bro, dengerin dulu ya. Kalau kau pakai yang kayak beginian, lu datang ke Israel gitu ya, lu akan diludahi orang tuh, serius. Ya nggak apa-apa, Tuhan Yesus juga disalib kok. Apa masalahnya diludahin? Oh, Tuhan disalib. Apa masalahnya diludahin orang sana? Tega banget kok Tuhan disalib. Ya memang itu tertulis. Di mana tertulis Tuhan disalib? Ya baca aja lah, Abang kan muridnya Bang Juma. Kagak ada Tuhan disalib. Yang disalib adalah manusia. Ciri-ciri orang yang disalib adalah manusia pengkhianat, manusia pemakan suap, yang banyak dosa. Itu yang ciri-ciri orang yang manusia yang disalib.
bukan Iya, Tuhan yang disalib. ibaratnya itu di zaman Roma itu metode penyaliban itu bagi seorang kriminal besar, biasanya begitu. Di Ulangan 21, 22 kalau nggak salah ya. Yang disalib itu orang yang terkutuk ya, Bil ya. Dikutuklah orang yang disalib itu ya. Jangan kenceng-kenceng, nggak enak. Yesus, kalau anaknya Maria ya, mohon maaf nih, saya membela dia nih. Anaknya Maria yang namanya Yesua Amasia itu nggak ada satu titik pun kriteria itu memenuhi syarat untuk disalib. Karena menurut di Ten Commandment 10 perintah Tuhan itu dilarang membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Yesua Amasia itu, makanya umat Islam itu selalu berdiri di tengah-tengah membela dia. Yesua Amasia itu orang bijak, orang soleh, ya taat kepada Tuhannya, utusan Tuhan. Tidak ada satu titik pun dia kriteria untuk dibunuh, terkutuk di tiang salib. Justru yang memenuhi kriteria itu adalah orang yang banyak dosa, pengkhianat, pemakan suap. Itulah yang harus disalib, bukan anak Maria. Iya, tanya Bang Billy. Tanya Bang Billy, kenapa nenek moyang Bang Billy itu dulu menyalib Yesus? Tanya aja Bang. Oh salah, coba Salah buka Yohanes 9. Yang membunuh Yesus itu tentara Roma, yang menangisi mayat Yesus adalah orang-orang Yahudi. Siapa? Ibunya, keluarganya, orang Yahudi itu menangisnya. Tapi yang membunuh daripada Yesua Hamasiah adalah orang Roma, tentara Roma. Itu secara tekstual. Ya, jadi yang membunuh. Di mana? Yohanes pasal 9 ayat 19, baca aja, baca terus, coba sekitar situ. Yang menusuk lambungnya Yesus adalah tentara Roma. Dialah yang menjadi saksi. Itu, jadi bukan orang Yahudi. Justru orang Yahudi lah yang menangisi kematian Yesus. Disalib itu ibunya, keluarganya, orang-orang murid-muridnya itu orang Yahudi yang menangisi kematian Yesus. Itu. Kacau ini orang ini. Eksekutornya kok jelas orang Roma. Makanya kenapa perjanjian baru itu dianggap orang Yahudi kitab yang anti apa? Anti kebenaran. Anti orang Yahudi, anti Yahudi, ya, anti Semit. Itulah kitab perjanjian baru, anti Semit. Kenapa? Selalu mendiskriminasikan orang-orang Yahudi. Padahal dia padahal dalam kitab ini sendiri dikatakan keselamatan datang dari bangsa gua. Jadi Gak ada. 19. Yohanes 16 Pak Tes. Berapa? Yohanes berapa? Coba. Apa sih? Tentang tentara Roma. Iya benar Yohanes 19. Iya, Bunda juga sedikit mau masuk ini. Pak Teresia kan bilang Maria itu cukup meyakini Yesus dalam hati. Kasihan sekali deh Maria nggak diakuin ya. Padahal Yesus sendiri mengakui Maria itu ibunya di Yohanes 19 nomor 26. Ketika Yesus melihat ibunya, ini benar sama dengan yang dibawakan sama Bang Billy ya. Ini di Yohanes 19. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Di sini saja Yesus mengakui bahwa Maria itu adalah ibunya. Lanjut Pak Handi. Ya, Yohanes 11:33 Bang Billy, Yohanes 11:33 sampai 35. Apabila Yesus melihat Maria menangis dan semua orang Yahudi datang bersama-sama, Maria juga menangis. Gitu. Jadi siapa yang menangis Yesus, yang mendukung Yesus orang Yahudi? Yang membunuh Yesus orang Yahudi, bukan tentara Roma. Alamak. Bang Billy ini juga suka ngedit ayat. Di situ nggak ada tertulis membunuh. Gimana sih Bang? Udahlah cukup ya, gini aja. Udah. Gini loh bro ya. Janganlah C3. Saya mau nanya ke Bang Billy, lu harus belajar di sini. Itu PL ini yang dipakai Septuagint nempel di kitab mereka ini kan bukannya itu. Yang diambil mereka ini adalah perjanjian baru di Yeremia 31 ambil. Kenapa perjanjian baru buat Anda ditanamkan seluruh kepada Bani Israel? Kenapa mereka merubahnya ditempel ke kitabnya? Kenapa Anda diam aja Bang Billy? Oke, pertama kita harus lihat terminologi. Kekristenan itu dibangun imannya bukan dari firman Tuhan, sama sekali tidak. Mereka membangun keyakinannya, imannya lewat doktrin, ya. Lewat doktrin dulu, dibangun doktrinnya, dibuat doktrinnya, baru diselewengkan terjemahannya, baru jadi
landasan iman. Begitulah kekristenan. Saya bisa buktikan, saya ngomong ini bukan asal ngomong. Mulai dari Kejadian 1, Feruah Elohim Merakefet Alpeni Hamaim, mereka berubah menjadi maka roh Allah. Sebagai bukti bahwa Trinitas adalah ada di situ, yaitu roh, firman, dan Allah itu. Allah, firman, dan roh ada di dalam kitab Kejadian. Begitu cara sistematis mereka. Doktrin bangun, terjemahan diselewengkan, jadilah landasan iman. Begitu. Itu Kristen. Nah, yang kita bicara soal kitab Yeremia tadi kalau nggak salah ya, Yeremia 31 itu kalau nggak salah. Iya, sampai ke bawah. Iya. Apa sih perjanjian baru? Nah, lihat terminologi mereka buat perjanjian baru. Seakan-akan biar masuk ke dalam kitab Yeremia. Itu kejahatannya. Kenapa? Padahal kalau kita baca kitab Yeremia, ya, perjanjian baru itu apa? Yang diikat bukan kepada bangsa-bangsa, tidak diikat kepada bangsawan, tidak kepada Bapak RCL ini, enggak. Ya, kepada orang Kristen enggak, kepada Israel dan Yehuda. Kenapa Israel dan Yehuda? Israel adalah orang Yahudi yang ada di utara, Yehuda adalah yang di selatan. Itu akan digabungkan kembali, akan bersama kembali seperti zaman Daud dan Salomo. Nah, apa bentuknya? Apakah sebuah kitab? Tidak, hanya Brit Hadasa. Brit Hadasa artinya suatu perjanjian yang baru, karena perjanjian yang lama sudah engkau hianati. Yang apa? Perjanjian waktu di Sinai. Dengan cara apa mereka mengkhianatinya? Dengan penyembahan patung lembu emas. Maka batalah itu. Makanya Tuhan akan memperbaharui perjanjian, itu adalah Taurat itu sendiri, akan ditaruh di hati dan di mulut mereka, gitu, untuk dilakukan. Itulah bukan sebuah kitab perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, tidak. Itu tidak berbicara buku atau kitab, tidak, tapi Brit Hadasa, perjanjian yang baru, gitu. Yaitu adalah Taurat. Begitu Bang Andi. Yang memelihara Taurat siapa ya? Yang memelihara Taurat dan yang merusak Taurat siapa Bang Billy? Oke, yang memelihara Taurat adalah Bani Israel, orang Yahudi, ya. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi menurut kitab orang Kristen, ya. Keselamatan orang Kristen berlandaskan kepada iman Yudaism harusnya, begitu. Bukan berlandaskan buku yang ditulis 40 tahun setelah kematian Yesus, yaitu kitab perjanjian baru, enggak. Gitu. Jadi yang menjalankan Torah dari dulu sampai sekarang, ya, adalah orang-orang Bani Israel. Yang merusak Torah adalah Bani Paulus. Gitu. Sebagaimana tercantum di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Oke, interupsi dulu Bang Slebes, ya, interupsi dulu. Terima kasih. Aku ini suka bicara di sini karena kita bisa tertib, ya. Aku mau turun dulu Bang Slebes. Oke Bang, makasih. Silakan masuk ke komal kami kalau berani, atau gimana gitu ya. Kira-kira agak-agak tantangan gitu Bang Slebes, ya. Oke, makasih Bang Billy. Komalnya apa? Nama komalnya apa? Kolang kaling Bang. Bang Billy ini pura-pura aja nih. Coba, aku nggak benar, aku nggak tahu. Kalau aku aja nggak tahu kamu siapa. Makanya. Oh, bagus. Malikil Amalak. Malikil tahu. Masuk situ atau Tom. Oh, berarti neneknya anak buahnya Malikil. Wanes. Oh, Wanes. Berarti tidak percaya Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh. Itu ajaran sesat Bang Billy. Paham. Sorry, paham saya. Salamanya sama Bro Tom, Bro Malikil, semua itu bertahun-tahun gua bareng sama dia, Bro. Salamanya buat dia. Mantap. Oke, sehat-sehat kita. Izin sampai ketemu lagi ya. Sorry ya Bro kalau ada kata-kata yang tidak berkenaan ya. Kami mohon maaf ya di sini ya. Nggak perlu sorry. Yang penting Bang, kalau misalnya apa itu pengen ngomong, kasih dong waktu 10 detik, setengah menit gitu Bang Slebes. Oke. Salam buat semua teman-teman Wanes di sana ya. Ternyata temennya Bro Tom, Malikil, banyak lah dulu. Pantesan dia nggak protes waktu gua bilang Trinitas di perjanjian lama. Tapi dia masih percaya Perua Elohim itu menjadi roh. Itu kurang ajar sekali ya lah. Ini roh Allah melayang-layang. Padahal di situ Perua Elohim. Gimana itu Bang Billy? Itulah bingung orang Kristen tuh kalau membaca kitab Taurat itu, misalnya gini, api Allah, ya kan, malaikat Allah. Itu dianggapnya Allah juga gitu.
Malaikat Allah itu Allah, Tuhan sendiri tuh, gitu. Yang namanya Meta, malaikatnya namanya Meta itu Tuhan sendiri. Pokoknya ada aja tuh ya, ide-ide mereka untuk menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan. Selalu ada caranya. Gitu.